mengaji itu jangan dibayangkan hanya di rumah, di rumah, di rumah gitu. Contohnya yang simple yang sering saya ceritakan itu saya ke Indomaret. Ya, mereka kan suka ya beli es krim misalkan gitu ya. Oke, yuk kita beli es krim gitu. Tapi jilidnya dibawa dulu gitu. Saya Karena saya juga agak bingung juga jawabnya ya Ustazah ya. Saya jawabnya iya karena Allah itu yang ngasih kita makanan, Allah itu yang beliin kita jajan, lewatnya ayah sama bunda. siap atau tidak siap kan harus menjawabnya. Kalau kita posisinya tidak siap, akhirnya kadang jadi kita sebel dan emosi kadang gitu ya, karena ngapain sih anak-anak Ini banyak banyak nih, pertanyaan gitu. Padahal anak tuh salah paham gitu Ustazah. Kita niatnya mau tegas tapi dikiranya marah kayak gitu. mau menenangkan anak, yang satu caranya tegas, yang satu caranya marah. Ya, yang tegas misalkan si ayah dia berusaha berbicara kepada anaknya yang usianya 4 tahun misalkan ya. Assalamualaikum. Hai ayah dan bunda, welcome back to our podcast Lingkaran Bertumbuh. Ruang ngobrol santai untuk berbagi cerita, pengalaman, dan informasi seputar dunia anak dan pendidikan. Kali ini kita akan ngobrolin tentang parenting dalam Islam. Dan apakah cara yang udah kita tempuh selama ini tuh udah tepat atau belum sih? Nah, hari ini kita ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, ada Ustazah Isnaini. Halo Ustazah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Miss Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Sehat Miss Diana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Narasumber kali ini adalah Ustazah Isnaini Deka. Beliau adalah pendiri Rumah Tahfidz An-Nahl. Selain itu, beliau juga seorang praktisi parenting, motivator, penulis buku, dan aktif sebagai pembina di Majelis Taklim Muslimah. Tuh, ini juga salah satu contoh bukunya dari Ustazah Isnaini ya, Ustazah Ayah Bundaku Madrasah Pertamaku. Ya, itu buku parenting perdana saya. Ayah kita taruh di sini ya Ustazah. Boleh, ya. Oke, nah kalau misalkan kita nih Ustazah dengan 5 anak, itu kan jumlah yang lumayan ya Ustazah ya, 5 anak. Itu susah nggak sih Ustazah untuk mengasuh dan mendidik mereka? Ya, kalau kita ditanya susah atau tidak ya jelas tidak ada yang mudah ya dalam sebuah perjuangan. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan anak, pengasuhan, itu sebuah misi yang luar biasa yang Allah kasih di dunia gitu. Karena 5 anak ini kan sebenarnya maunya Allah ya. Jadi saya sebenarnya sudah hamil itu 7 kali ya. Dan atas izin Allah ternyata yang hidup sampai sekarang itu hanya 5 gitu ya. Jadi akhirnya saya dan suami gimana caranya biar ini udah dikasih nih sama Allah nih 5 gitu. Kamu mau apain gitu kan? Karena setiap apa yang Allah kasih ke kita ya, ke saya, ke suami itu kan nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi dengan segala susahnya, dengan segala kita mikir ini anak nomor 1 nanti mau jadi apa nih, anak nomor 2 mau dibawa kemana nih, kira-kira sampai yang kelima ini tuh mereka akan diarahkan sama kita sebagai orang tua itu mau gimana, tetap ada tantangannya ya. Jadi tidak ada yang semuanya aduh ini soleh semua tiba-tiba gitu. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang pengasuhan itu kan sangat berfase-fase ya, mulai dari 0 tahun sampai sekian tahun, sampai mungkin yang sekarang kan yang paling gede itu udah kelas 2 SMA. Jadi ya memang akhirnya saya mengcopy paste apa yang bisa saya ambil dari anak pertama untuk terapkan ke anak kedua dengan variasi-variasi cara mendidik yang lebih fleksibel untuk si anak itu karena disesuaikan dengan karakternya. Jadi nanti masing-masing ini dari 5 anak ini beda-beda karakternya, Miss. Jadi ada yang mungkin agak pendiam. Ya, nomor 1 misalnya gitu. Yang kedua dia vokal banget sama kinestetik banget gitu ya. Nah, ini yang mulai anak ketiga, 4, 5, dia udah mulai kayak tercampur ya. Jadi kadang ini udah nggak mirip ibunya lagi, udah nggak mirip ayahnya lagi, tapi kayak campuran dari kakak nomor 1, kakak nomor 2. Belum nanti bicara nomor 4, nomor 5 kayak gitu. Jadi ya tantangannya tetap ada dan kalau ditanya susah atau tidak, sebenarnya tergantung kembali kepada diri saya sama suami. Karena kan ini ibaratnya project bareng ya, project akhirat kan. Project kelompok ya. Iya betul ya. Tidak bisa kita hanya pada satu sisi ibu atau ayah saja, tidak. Makanya nanti kalau misalkan Miss Diana jawab kepada saya jawabannya seperti ini, lain lagi mungkin ketika tanyanya adalah kepada ayahnya anak-anak kan ya.
Nah ini Ustazah kalau misalkan dilihat nih putra-putrinya Ustazah, 5-5-nya ini penghafal Al-Quran. Ya, Insya Allah, pengennya seperti itu, pengennya seperti itu. Karena emang dulu dari awal menikah itu kan kita atas izin Allah lagi ya. Jadi ini tuh memang semuanya kalau saya bilang nggak sengaja gitu nggak ada ya. Karena emang Allah itu kan sebenarnya sudah mengatur apa yang terjadi itu Allah sudah mengatur. Saya sama suami itu pemikirannya itu sama. Jadi mau anak-anak nanti mau jadi apa, kan biasanya orang tua kan ada istilah cita-cita ya, cita-citanya nih anak-anak mau jadi apa yang lebih kepada profesi ya biasanya gitu. Nah, kita pengen anak-anak kami itu nanti Qur'annya itu udah selesai. Maksudnya selain menghafal, mereka di hatinya itu bisa terpaut dengan Al-Qur'an kayak gitu. Jadi senantiasa sebagai pedoman mereka betul, gitu ya, selama hidupnya gitu. Mau dia nanti jadi dokter, Qur'annya dia sudah punya sebagai benteng gitu ya. Mau dia nanti jadi pengusaha, Qur'annya jadi benteng biar jadi pengusaha yang lurus gitu ya, yang tetap di jalannya Allah kayak gitu. Mau nanti jadi YouTuber, jadi apapun gitu tuh. Kreator. Iya betul. Zaman sekarang kan cita-citanya semakin luas ya gitu ya. Tapi Al-Qur'an jangan ditinggalin. Jadi emang akhirnya jadi basic yang harus kita kejar dengan pendekatan yang tepat ya. Karena mendekatkan anak ke Al-Quran itu nggak boleh asal-asalan. Ayo kamu hafal Quran, ayo kamu sekarang belajar Quran, baca ngaji gitu. Nggak bisa. Jadi tetap harus ada stepnya, ada caranya, dan nanti mungkin akan kita singgung waktu kita ngobrol di ini ya, namanya lebih jauh kayak gitu. Nah itu kan tadi ada caranya gitu ya Ustazah ya, supaya anak-anak itu bisa menghafal kayak gitu. Menghafalnya pun dengan keniatan hati mereka sendiri dan bukan paksaan gitu. Nah itu polanya itu ada nggak sih Ustazah? Mungkin pola yang bisa diterapkan atau rutinitas seperti apa sih yang bisa diterapkan untuk mendidik mereka? Iya, jadi kalau kata-kata menghafal dari hati mereka sendiri gitu ya, ayah bunda yang di rumah, biar bisa ada gambaran juga versi kami ya, versi keluarga kami gitu. Sebenarnya makna ketika anak menghafal sendiri itu awalnya juga tetap dari orang tua, Miss. Iya, karena ibaratnya nih anak baru lahir, mereka tahu apa sih gitu kan? Iya kan? 0 bulan gitu, mereka tahu apa sih, 0 hari bahkan ya, masih 0 hari mereka tahu apa. Yang menjadi kunci ya kedua orang tuanya gitu ya. Orang tua memiliki visi misi yang jelas ya. Jadi tidak menjalani kehidupan berumah tangga itu ya udah yang penting nikah, yang penting nanti kamu menjadi istriku, kamu menjadi suamiku, seperti itu ya. Tapi ada goal yang pengen diraih gitu. Nah, dari goal inilah kemudian di breakdown. Yang mau dilakuin sekarang apa, kan kayak gitu. Karena yang namanya goal itu kan jangka panjang ya. Misalkan kini ya kita bicara tentang goal jangka panjangnya, udah kita pengen masuk surga bareng-bareng gitu. Nah, yang mau dilakuin di dunia itu apa? Oh, salah satu misinya misalkan menjadikan anak-anak itu bisa menghafal Al-Qur'an ya. Baik nanti secara parsial ataupun keseluruhan 30 juz misalkan gitu ya. Karena kan kita tidak tahu ya takdirnya anak-anak kita itu apakah bisa sampai ataukah jangan-jangan hanya nanti mentok di 18 juz atau berapa gitu. Tapi semua bermula dari orang tua. Saya sama suami bagi tugas. Kalau misalkan soal pembelajaran Al-Qur'an yang teknis ya, yang teknis cara mengaji, membaca itu semuanya sama saya. Semuanya sama saya. Jadi abinya nanti bagian apa gitu. Abinya nanti bagiannya yang lain. Misalkan pas jemput anak sekolah, antar jemput, beliau lebih aktif gitu ya. Karena saya misalkan di hari itu saya harus ngurus rumah atau nanti sudah pergi bekerja seperti itu kan. Atau kalau misalkan saya masih memegang anak yang nomor 3, sedangkan kan anak nomor 4 dan 5 masih ada tuh. Dan saya kan kalau masih ngajarin anak ngaji, biasanya harus konsen satu-satu. Ada kalanya kita bikin grup ya, 3 anak bareng-bareng misalkan yang 3, 4, 5. Terus nanti ada juga di sesi yang harus private ya, misalkan ini gilirannya anak nomor 3 misalkan gitu ya. Nanti kalau yang nomor 3 lagi ngaji, yang lain yang 2 main sama abinya gitu. Jadi mereka tidak gabut gitu kan. Kalau mereka gabut nanti mesti ngerecokin, pinginnya mesti yang kakaknya lagi belajar, lagi baca misalkan ya, wala antum abidu nama a'bud, nanti biasanya nyeletuk-nyeletuk abut atau apa gitu kan, misalkan niru-niruin kayak gitu kan. Itu kan jadi nanti nggak konsen, akhirnya si nomor 3 pengennya main sama adik-adiknya gitu kan, seperti itu. Jadi ada sinergi lah gitu. Karena
ketika mereka mau didekatkan sama Al-Quran, apalagi caranya salah gitu ya. Nah itu yang kurang baik gitu. Makanya saya sama suami sepakat kalau kita mau ngedeketin ke anak tuh ke Al-Quran, kitanya juga harus deket sama Quran gitu ya. Dan itu PR banget. Kenapa? Karena yang nggak bisa menafikan bahwa orang tua tuh kan sibuk ya. Orang tua sibuk dengan segala pekerjaannya, dengan segala pemikirannya. Ya nggak ya Bunda? Iya, betul. Iya. Belum ngurus rumah, Iya, cuci betul. piring. Iya, betul ya. Terus tapi tetap ada PR karena tadi sudah jadi goal ya, pengen goal yang pengen diraih itu akhirnya misinya harus tepat kan. Nah, akhirnya gimana caranya biar mereka tetap seneng, terus mereka muncul kesadaran untuk menghafal itu kita yang melakukan beberapa hal. Salah satunya memotivasi mereka. Nah, memotivasi mereka itu bukan kita berceramah ya, bukan ya, tapi caranya yang harus betul. Saya sering waktu mereka masih kecil itu tak ajak pergi secara bergantian. Kan itu dari 1 sampai 5 kan tidak semuanya layar 5 terus bareng kan enggak ya. Jadi masanya kan masanya bergantian ya. Ada yang bergantian, ada yang pas barengnya 1 sama 2. Habis itu yang 1 ternyata udah mulai mondok, 2 sama 3 bareng. Habis itu akhirnya yang 1 2 udah mondok, ternyata yang di rumah tinggal 3 4 5 kan kayak gitu ya. Nah, itu saya selalu mengambil momen mengajak mereka hanya berdua sama saya. Untuk apa? Untuk pergi membawa jilid, buku jilid itu kadang Iqra atau mungkin Qiraati atau yang lain gitu ya. Saya ajak ke tempat-tempat yang mereka sukai. Untuk apa? Untuk mengaji. Jadi mengaji itu jangan dibayangkan hanya di rumah gitu. Oh iya, betul, itu inovasi baru ya Ustazah ya. Iya, saya praktekkan itu semua ya ke anak-anak. Contohnya yang simple yang sering saya ceritakan itu saya ke Indomaret. Ya, mereka kan suka ya beli es krim misalkan gitu ya. Oke, yuk kita beli es krim gitu. Tapi jilidnya dibawa dulu gitu. Saya selalu ekspresif ya kalau ngomong itu ke anak itu. Dibawa jilidnya, udah bukunya dibawa, terus kita berangkat naik motor, dia posisinya harus di depan. Kenapa? Karena kita harus membangun bonding. Ngobrol di situ. Saya sambil nyetang udah, dia di depan, kita ajak ngobrol ya. Habis ini kita mau beli apa ya? Beli es krim kan biasanya gitu ya. Anak usia 3 tahun, 4 tahun itu kan kayak gitu ya. Oke, nanti kita baca halaman berapa nanti jilidnya? Aku lupa misalkan gitu kan. Ya udah, yang penting mereka dibikin happy, kita ngobrol sepanjang jalan. Begitu sampai ke Indomaret, dibukalah pintu Indomaret itu, terus dia mulai milih-milih di depan es krim itu kan, terus udah tahu mau beli yang mana, yang itu udah di situ moodnya itu lagi bagus banget, ya kan, akhirnya moodnya sudah terbentuk, udah oke, saya keluarkan itu buku jilidnya, yuk kita baca dulu gitu. Bagi orang lain mungkin itu aneh, ngaji di Indomaret. Tapi bagi saya itu sangat baik-baik saja dan itu sangat mendukung mereka, moodnya bagus dan itu hasilnya sangat luar biasa. Akhirnya rata-rata memang saya berlakukan itu ke anak-anak itu dampaknya Masya Allah sih. Mereka dapat es krim, dapat ilmu, Qurannya dapat, bondingnya dapat sama orang tua gitu. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang menurut saya itu kayak ini kayaknya harus kita coba, termasuk nempelin huruf-huruf hijaiyah kan sekarang kan sebenarnya kita beli di Shopee aja banyak ya, beli flashcard gitu kan ya. Saya ada sih, tapi saya suka membuat aktivitas ini dalam rangka tadi menumbuhkan kecintaan itu biar dari hati. Iya, dari hati mereka sendiri. Jadi bukan paksaan kita gitu ya. Nah, akhirnya saya udah gunting-gunting kalender bekas itu, Miss. Tahu ya, kalender yang udah nggak dipakai itu kita gunting pakai ukuran berapa, misalnya 5 cm kali 5 cm ya, dibikin berapa banyak. Kalau waktu itu anak lagi belajar antara A sampai J, ya udah huruf-huruf itu yang kita tulis. Habis itu diapain? Kita ajak dia buat nempelin huruf-huruf itu, Miss, di dinding-dinding rumah. Makanya Miss kalau ke rumahnya saya itu bekas-bekas, iya. Sekarang udah tinggal bekas karena mereka udah fase hijaiyahnya udah selesai kan. Akhirnya tinggal bekas-bekas itu mereka yang nempel. Saya kasih misalkan double tip di belakangnya. Nanti saya minta anak saya itu yang 3 tahun, misalkan yang kemarin ya, si Torik, ayo ada yang tempel gitu, nanti dia akan nempel, kadang mencong gitu kan, kadang nggak sesuai gitu, tapi dia senang dan dia merasa dilibatkan bahwa oh ternyata belajar Al-Quran itu semenyenangkan ini kayak gitu. Nah dari awalnya yang hal-hal yang sangat kecil itu sih tumbuh untuk mencintai itu dari seperti itu, Miss. Iya benar gitu. Ustazah. Ini juga sebenarnya ilmu
ilmu baru juga nih buat saya Ustazah, karena saya sendiri pikir itu juga ngaji itu ya di rumah, di TPQ, iya gitu, Ustazah, harus duduk gitu ya. harus duduk sama ustadz atau ustazahnya kayak gitu, ayah atau bunda kayak gitu. Nah ternyata bahkan ternyata justru itu ngaji itu lebih asyik kalau misalkan di luar kayak gitu, malah nggak bosen ya Ustazah ya. Ya diganti-ganti. Jadi nggak ngantuk kayak gitu ya. Ada kalanya memang harus di rumah. Jam rutin memang di rumah, tapi saya memang harus pandai mencari moodnya anak. Termasuk ketika di rumah pun itu tidak boleh yang saatnya mengaji, ayo mengaji gitu. Enggak, cara kita pun tuh harus pinter ya mempengaruhi mereka, ekspresi kita gitu ya. Kalau udah kita lagi bete, misalkan orang tua kan kadang keluar betenya ya, lagi capek gitu tuh, itu mending ditahan dulu untuk ngajarin mereka. Kenapa? Karena nanti kalau mood kita udah nggak oke, kita ngajarin, kita jadinya apa biasanya? Emosi. Oke, Ustazah. Nah, tapi kalau misalkan di rumah tuh anak-anak masih tetap mainan HP nggak nih, Ustazah? Iya, masih. Karena zaman sekarang itu nggak bisa dipungkiri, itu hal yang nggak bisa dihilangkan atau dihindari ya. Karena zamannya sekarang serba gadget ya. Tapi ada aturan. Iya. Jadi kalau sekarang sih alhamdulillah. Jadi memang dari masa ke masa, dari anak nomor 1 sampai nomor 5 itu memang kita aturannya berubah-ubah ya, berubah-ubah karena disesuaikan. Nah, kalau yang sekarang itu kita ada jam gadget itu hanya di hari Sabtu sama Minggu aja. Jadi Senin sampai Jumat itu tidak boleh ya, komputer tidak, tablet juga tidak, semuanya tidak, no gadget. Terus nanti begitu Sabtu pulang sekolah, silahkan mereka mulai boleh bermain. Tapi itu pun tetap ada aturannya lagi, nggak yang habis pulang sekolah misalkan jam 12 terus nggak pakai berhenti, itu enggak ya, tetap nanti jam 1 selesai ya, 1 jam udah, nanti kita main lagi, tidur siang dulu gitu, nanti sore izin lagi. Itu seperti itu. Karena ini kan ada nih ungkapan Ustazah. Ini saya juga pernah dengar juga sih Ustazah di Instagram, di sosial media lain kayak gitu. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah ini menurut Ustazah ini gimana sih Islam itu hadir untuk menjadi pedoman bagi ayah dan bunda di era perubahan zaman ini. Nah sekarang itu kan banyak ya Ustazah ya, kayak media sosial kayak gitu, dimana di dalamnya itu banyak banget hate comment atau istilahnya itu nggak ada saringannya kayak gitu Ustazah. Nah itu menurut Ustazah itu perkembangan atau Islam tuh gimana sih membersamai ayah dan bunda di era sekarang dengan itu tadi, didiklah anakmu sesuai zamannya. Iya, ayah bunda sekalian, jadi kalau kita bicara tentang didiklah anakmu sesuai zamannya, itu benar-benar nasihat yang tepat ya. Itu kan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, menyampaikan seperti itu. Kalau kita lihat dalam konteksnya sekarang, di era yang serba digital, betul. Itu kita tidak bisa dihindari seperti saya bilang tadi gitu. Tapi kita harus melihat dari dua sisi ya. Jadi Islam terhadap hal ini itu yang pertama, kita harus bisa berpikir mana-mana yang bisa berubah dan mana-mana yang tidak bisa berubah. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yang tidak bisa berubah. Jadi yang sudah fix gitu, nggak bisa diotak-atik mau zamannya seperti apa gitu ya. Itu adalah tentang tauhid ya. Tauhid, akhlak ya, adab itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Islam sudah mengajarkan tentang kejujuran, udah nggak bisa ditawar. Keadilan nggak bisa ditawar lagi gitu ya. Kemudian tentang ketauhidan, tauhid kita imannya sama Allah itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Rukun iman yang ada 6 nggak bisa ditawar-tawar lagi. Akhlak ya, ibadah, cara-cara kita ibadah itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sholat gitu ya, sholatnya sekarang online aja Ustazah misalkan gitu ya. Betul. Iya benar itu Ustazah. Itu kan zamannya juga gitu. Zamannya kan online gitu ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang fix seperti sholat gitu ya tidak bisa gitu ya. Tapi kalau tadi ngaji, kalau ngaji masih bisa miss. Ya, karena kalau ngaji sekarang justru komunikasi teknologi informasi itu digunakan untuk mempermudah belajar baca Quran. Makanya sekarang banyak kelas-kelas baca Quran itu melalui online miss, seperti itu ya. Itu tadi yang pertama kita tentang yang tidak bisa diubah ya, walaupun zamannya berubah. Nah, yang kedua itu sesuatu yang masih bisa diubah
dan zamannya memang mengikuti zaman sekarang. Contohnya yang terkait dengan teknologi dan informasi. Nah, kalau zaman dulu ketika zaman Rasulullah itu kan nggak ada nggak ada HP ya, Betul. ya nggak ada HP. Dan sekarang ada gitu. Apakah kemudian orang Muslim itu menghindari dari HP gitu, menghindar dari gadget? Kan tidak ya. Tapi kita justru harus berpikir gimana caranya teknologi informasi itu menjadi sesuatu untuk mendukung perkembangan anak-anak kita. Ya, kita bicara misalkan anak usia 0 sampai 7 tahun ya. Siapa sih anak di usia sekarang itu yang nggak pegang HP? Dikit-dikit HP. Mau tidur HP. Mau makan HP. Habis makan HP gitu ya. Orang tuanya juga pegang HP gitu ya. Itu benar-benar harus diatur gimana biar itu tuh tidak kelewatan gitu. Akhirnya kan ada aturan ya. Kemudian dari teknologi dan informasi itu digunakan untuk apa gitu. Anak sekarang misalkan jauhan sama orang tuanya misalkan nih ya. Kita melihat dari kebermanfaatan teknologi informasi itu. Ada orang tua yang qadarullah ternyata harus LDRan gitu kan. Ya kan, ada si anak hanya tinggal sama ibunya, kemudian mungkin ayahnya harus bekerja jauh gitu ya. Kita manfaatkan gadget untuk terus menciptakan bonding walaupun dia tidak dekat dengan ayahnya. Sehingga keberadaan ayah itu tetap ada. Jadi kita kan sekarang ada ya fenomena fatherless gitu kan. Iya, ya, betul. Nah makanya untuk menghindari fenomena fatherless terhadap orang tua yang LDM, LDR tadi, itu akhirnya gimana mereka bisa memanfaatkan teknologi agar mereka bisa ada bonding. Akhirnya apa? Oke, setiap hari Rabu kita video call. Oke, setiap hari Kamis malam nanti ayah yang bacain dongeng dari jauh, misalkan kayak gitu. Itu kan dalam rangka kita mendidik tapi sesuai dengan zamannya. Bukan kemudian nggak boleh HP, nggak boleh gadget. Nah, kita di sininya harus mulai bermain gitu ya. Bermain untuk menjadikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Karena kalau kita hanya fokus pada di zaman Nabi nggak ada itu gitu ya. Kemudian kita akhirnya menganggap bahwa itu tuh bid'ah yang bahaya gitu ya. Nah, sedangkan sekarang itu yang namanya kebaikan itu bisa disampaikan melalui tadi Miss bilang kan dari medsos misalkan gitu ya. Nah, sekarang tergantung bagaimana nanti kita memberikan batasan-batasan kepada anak-anak kita, mana yang bisa ditonton, mana yang tidak bisa ditonton, mana yang boleh, mana yang tidak boleh kayak gitu ya. Kemudian ada hal yang terkait ini juga ini. Kalau tadi kan sesuatu yang bisa diubah kan masalah tentang komunikasi, masalah teknologi ya. Nah, yang kedua itu tentang cara berkomunikasi. Jadi kita mendidik anak di zaman now, di zaman sekarang ini, cara komunikasi kita itu harus menyesuaikan dengan anak kita. Saya contohin aja misalkan di generasi saya mungkin ya, saya generasi milenial yang mungkin dulu itu kalau secara karakter ya, antara Miss Diana nih Gen Z ya. Oke. Gen Z itu konon dia lebih kepada otaknya tuh cerdas banget ya, kreatif gitu ya. Kemudian sangat cekatan dan pokoknya tuh luar biasa di bidang itu gitu ya. Tapi secara ketahanan mental konon si Gen Z, si Gen Alpha ini kadang rapuh gitu, gampang rapuh ya dalam keadaan ya betul. Dalam keadaan tertentu kadang dia merasa bahwa dirinya itu nggak mampu untuk menghadapi itu, akhirnya memilih untuk menghindar ya, jadi bukan langsung menghadapi gitu. Nah, berkebalikan dengan gen milenial yang dia secara otak mungkin tidak terlalu cepat ya, mungkin agak lemot gitu ya, mungkin dia juga tidak sekreatif anak-anak Gen Z sekarang gitu. Masya Allah, saya kalau lihat anak-anak Gen Z sekarang itu bikin konten-konten tuh Masya Allah ya, cara dakwahnya itu juga saya luar biasa. Ada komunitas-komunitas itu yang anak-anaknya sekarang Masya Allah muda-muda banget dan mereka kreatif, bikin lucu-lucu tapi masuk dakwahnya gitu loh. Nah itu mungkin anak gen milenial nggak seperti itu, tapi mereka secara mental, secara ketahanan mentalnya itu luar biasa. Dikasih ujian gedebak-gedebuk apa itu mereka kayak tahan banting gitu ya. Gitu kan. Nah, sekarang ketika kami jadi orang tua, anak-anak kami kan berarti Gen Z sama Gen Alpha. Maka cara komunikasi terhadap mereka itu kami harus menyesuaikan. Ya, jadi ayah bunda kalau saat ini sedang belajar menjadi orang tua itu kita harus sesuaikan dengan anak-anak kita. Jangan samakan dengan zaman kita ketika dulu. Misalkan kita dulu dibentak-bentak, kita malah tambah kuat. Ya, tapi kalau sekarang kita harus melihat siapa yang kita hadapi. Oh, ternyata mereka adalah Gen Z. Oh, mereka adalah Gen Alpha gitu. Maka kita butuh pendekatan yang tepat. Nah, ayo
kita sholat ya sama umi, sama mama misalkan gitu. Mereka harus dengan senyum, mereka harus dengan memberikan tanggung jawab yang apa namanya ya, bukan memaksa gitu ya. Ya kalau dulu mungkin dipaksa itu kita malah jadi orang beneran gitu ya. Kalau sekarang mungkin berbeda gitu kan. Nah itu dari segi komunikasi di zaman sekarang kita mengikuti zamannya gitu. Ya walaupun itu memang tidak bisa dipukul rata ya Miss ya. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan zaman itu adalah persiapan skill masa depan Miss. Jadi skill masa depan dulu dengan skill masa depan sekarang itu berbeda. Ya contohnya misalkan kalau dulu mungkin ya memang Rasulullah menganjurkan sunnah ada skill berkuda, berenang, memanah gitu ya. Ya itu sekarang masih bisa dilakukan baik ya, sangat baik juga gitu. Tetapi kita juga harus memikirkan skill masa depan anak-anak kita sekarang apa ini? Oh, skillnya itu ternyata dia harus paham AI misalkan gitu ya. Anak-anak sekarang misalkan kalau nggak dibekali tentang AI itu barangkali tidak ngerti mana yang benar, mana yang nggak benar gitu kan. Terus skill tentang apa misalkan? Anak yang mau jadi dokter misalkan gitu ya. Jadi dokter kalau dulu tuh kan sumber informasi itu kan sangat terbatas. Maka sekarang anak-anak dibekali untuk apa? Kalau nanti mau mempelajari cita-cita itu, lihat konten-konten yang berkaitan dengan cita-cita itu gitu. Kalau misalkan anaknya masih kecil kayak anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, ya itu beda lagi. Nanti kita akan mengajarkan skill apa kayak gitu kan disesuaikan dengan usianya kayak gitu. Nah, Ustazah, saya tertarik nih dengan tadi poin yang sudah dijelaskan Ustazah mengenai apa yang bisa dirubah. Itu salah satunya adalah komunikasi sama anak gitu ya Ustazah. Nah itu sebenarnya ada tantangan sendiri nggak sih, atau Ustazah tuh ada ngerasa tantangan nggak sih dalam berkomunikasi dengan anak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang tantangan itu bukan hanya tentang komunikasi ya. Di this era ya, di zaman ini yang benar-benar teknologi itu udah semakin apa namanya? Memasuki seluruh aspek kehidupan kita gitu ya, termasuk dalam bidang pengasuhan dan pendidikan gitu ya. Sebenarnya ada beberapa tantangan yang harus kita perhatikan ini Miss. Yang pertama itu adalah tentang teknologi itu sendiri yang sekarang itu berjalannya semakin cepat. Jadi bukan berjalan ya, tapi berlari justru ya. Iya. Kitanya masih seperti ini ya, tapi teknologi semakin berkembang ya. Bahkan medsos saja kan sekarang banyak sekali gitu ya. Kemudian AI itu sendiri juga sekarang macamnya kan banyak sekali seperti itu ya. Nah, itu juga sebuah tantangan yang harus kita pikirkan saat kita mendidik anak-anak kita gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah adanya krisis ketahanan mental. Jadi anak-anak zaman sekarang seperti saya yang tadi sampaikan itu menjadi PR orang tua untuk gimana dengan kondisi anak-anak sekarang yang mungkin sering dikatakan sebagai generasi stroberi ya. Gampang lembek gitu ya. Kemudian dia tuh nggak tahan banting seperti itu. Itu ada satu PR yang harus diselesaikan orang tua, gimana caranya biar mereka itu tetap survive dan bisa menjadi manusia yang kuat ya. Atau kalau dalam Islam dikatakan mukmin yang kuat ya, sehingga Rasul mengatakan mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah kan seperti itu. Nah, maka di sini orang tua harus bedakan antara dia itu berlemah lembut sama melakukan kemanjaan yang terus-menerus terhadap anak-anak gitu ya. Kalau kita bicara tentang lemah lembut itu kan sebenarnya terstruktur ya Bunda ya. Jadi ada cara berbicara yang baik, kemudian tujuannya apa, kemudian ada tujuan-tujuan yang memang sudah tersembunyi di balik niat orang tua gitu. Tapi kalau manja itu lebih kepada yang penting nurutin anak gitu. Yang penting anak seneng, anak bahagia, apapun yang caranya dilakukan salah atau tidak itu tidak masalah. Padahal disinilah justru ketahanan mental yang akan dibentuk orang tua ke anak-anak itu di sini ya. Salah satunya adalah tentang problem solving ya. Jadi ketika anak itu mengalami kesulitan, orang tua zaman sekarang kebanyakan berpikirnya gimana caranya anak harus tuntas menghadapinya tapi dengan bantuan orang tuanya. Karena orang tuanya ketar-ketir Miss. Jadi misalkan dia mau ngelakuin sesuatu apa misalkan ya. Dia mau berusaha, anak usia misalkan 2 tahun lagi mulai belajar berlari gitu ya. Orang tua ketakutan seandainya dia jatuh gitu. Padahal
saat dia mau pergi ke suatu tempat, dia sedang berlari itu kan dia sedang mengejar tujuan ya. Tapi kita udah rasanya was-was sendiri, aduh nanti kalau jatuh gimana? Mending dipegangin gitu. Nah, dipegangin ini akhirnya dia problem solvingnya itu nggak dapet gitu. Karena dia tidak bisa melakukan dengan secara mandiri itu, tapi digandeng gitu kan. Nah, termasuk misalkan anak lagi main. Anak usia TK nih lagi main bikin puzzle lah misalkan gitu ya, lagi ngerangkai puzzle. Dia ngerangkainya itu ada yang misalkan gambar apa ya, gambar istana misalkan gitu ya, gambar istana, kok di posisi istananya itu kan segitiga ya, terus ternyata juga ada lantai yang bentuknya juga segitiga dan mirip apa namanya besarannya, ukurannya itu sama gitu kan. Nah akhirnya si anak ini karena dia sedang berusaha, kan kadang yang namanya anak usia TK masih ketuker ya gitu ya, ketuker. Nah orang tuanya nggak sabar, padahal dia sedang melakukan proses problem solving itu. Dia tertukar, orang tuanya tidak sabar, akhirnya dia, itu kan nggak di situ, itu tuh harusnya atapnya, kok lantai sih. Jadi lantai sama atap ketukar karena sama-sama segitiga seperti itu. Nah di situ sebenarnya termasuk proses yang akhirnya terputus gitu ya. Nah padahal itu jadi tantangan. Kalau kita mau membentuk mental anak sejak dini, mulailah dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk melakukan proses problem solving itu sendiri kayak gitu. Ya, kemudian adanya krisis otoritas orang tua ya. Jadi sekarang itu anak-anak kecil pun mereka mulai menjadikan kiblat cara berpikir, berakhlak itu tuh dari sosial media, betul. Ya. Apa yang mereka tonton di TikTok, di Instagram, ya, itu menjadi contoh. Ya, akhirnya otoritas ortu di sini tuh agak bergeser. Ya, kalau dulu mungkin kita apa-apa, saya misalkan apa-apa tuh orang tua yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Contohnya ibu, contohnya ayah gitu ya. Kalau sekarang contohnya di sini, Miss. Iya, ya. betul. Iya, makanya kenapa anak-anak zaman sekarang gampang joget ya, joget TikTok, karena contohnya itu diulang-ulang. Begitu kita scroll sekali, kita like, ada lagi seperti itu. Kalau sekarang kan yang lagi viral apa itu? Tren make up itu juga ada ya. Apa sih, Naikila itu kan udah ya, main-main gue gitu kan ya gitu. Iya betul. itu anak kecil aja sampai viral ya, siapa itu udah seperti itu. Itu bergeser apa namanya otoritasnya. Akhirnya orang tua kadang nggak bisa membendung bahwa karena mereka interaksinya lebih banyak sama ini, itu jadi tantangan kan. Padahal kalau misalkan diatur itu juga bisa sebenarnya. Tapi ternyata masih menjadi problem ya. Tidak semua orang tua itu berhasil untuk menerapkan aturan. Tidak semua orang tua itu berhasil anaknya itu manut sama orang tuanya gitu. Itu tantangan. Kemudian adanya quality time yang berkurang di keluarga. Ya, karena kesibukan ya, karena anak sudah terlanjur suka sama gadget ya, karena mungkin banyak orang tua yang tidak berpikir bahwa ternyata kebersamaan itu sangat penting. Padahal kita sama anak kita itu sebentar. Iya, betul. Ya, apalagi anak usia 0 sampai 7 tahun ini mereka benar-benar masih membutuhkan kita. Karena di fase ini Islam menganggap bahwa di fase ini mereka masih menjadi raja. Ya, mereka tuh masih butuh dilayanin, butuh kehadiran kita gitu ya. Tapi kadang orang tua tidak menyadari ini. Ya, makanya kita butuh merefresh apa namanya pengetahuan kita, kemudian mengupgrade lagi. Oh iya ya, ternyata kenapa mereka itu kadang nggak manut sama kita, barangkali karena kehadiran kita kurang. Kehadiran itu bukan berarti ada. Jadi kadang kita duduk bersama, tapi kita tidak hadir. Iya betul. Kita nggak hadir. Kita ada, tapi nggak hadir. Ya. Contohnya, jadi jiwanya ada, raganya ada. Raganya ada, raganya ada, jiwanya nggak ada. Iya, betul. Iya. Contohnya misalkan kita duduk bareng sama anak, sama ayahnya juga ada gitu ya. Ayah, ibu, anak duduk bareng di ruang makan misalkan gitu ya. Kita makan bareng di situ, tapi sama-sama misalkan pegang HP gitu kan. Anaknya yang lagi lihat TikTok sambil makan, ayahnya juga sambil makan juga scrolling Instagram misalkan, ibunya juga ngecek grup-grup kelas atau apa misalkan gitu kan. Akhirnya di situ tidak terbangun tadi quality time ya. Padahal yang namanya quality time itu tidak harus yang berkaitan dengan pergi-pergi. Kan kadang ayo kita quality time jalan-jalan kemana, ya itu memang quality time, tapi tidak semua yang pergi-pergi, yang healing-healing jalan-jalan itu quality time. Ada kok yang kadang kita pergi malah di situ tidak berkualitas. Karena apa? Sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri ada. Nah, itu kan miris ya. Itu tantangannya, dan saya rasa tantangan ini
harus kita cari solusinya dan harus kita berusaha untuk membereskan seperti itu. Nah, ini saya penasaran juga sih ini Ustazah, gimana cara Islam itu memandang hal tersebut gitu Ustazah. Nah, dari yang tadi udah dijelaskan Ustazah gitu, ada gadget, kemudian anak-anak tuh jadi gampang joget-joget kayak gitu kan Ustazah. Dan kita bahkan nggak bisa memfilter kayak gitu Ustazah, apa yang anak kita tonton kayak gitu, apa yang nantinya anak kita akan contoh. Nah, itu Islam sendiri tuh gimana sih memandang hal tersebut, dan gimana cara kita untuk membentengi, atau gimana sih Islam sendiri tuh membentengi anak kita kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara Islam sebagai benteng pengasuhan, benteng pendidikan, itu kan sebuah proses ya. Tapi di sini ada beberapa poin yang perlu kita tahu. Yang pertama itu Islam bisa sebagai muraqabah ya. Jadi akan melahirkan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah merasa diawasi Allah. Jadi anak sejak dini itu dilatih agar dia itu merasa dilihat sama Allah. Ucapannya didengar Allah ya. Tingkah lakunya itu dilihat sama Allah gitu ya, sehingga nanti dia berpikir kalau aku kayak gini Allah seneng nggak sih gitu. Kalau aku kayak gini Allah marah nggak sih kayak gitu. Anak-anak kecil itu kan dia memang masih berpikir sesuai logikanya mereka ya gitu ya, sehingga nanti ada goal yang mau diraih orang tua tuh biar anak-anak itu nanti mau tumbuh sampai dewasa pun gitu, mereka harus tetap merasa diawasi sama Allah. Itu yang pertama. Jadi Islam sebagai benteng pengasuhan pendidikan agar tertanam adanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, Islam menjadi identitas ya. Identitas sebagai Islam itu bukan berarti yang ini ya harus ke Arab-Araban tuh bukan, enggak, yang harus pakai bahasa Arab itu tuh bukan ya, yang harus apa-apa pakainya agak-agak ke sana gitu ya, ke Arab tuh bukan. Tetapi memang karena memang Islam itu awalnya lahir tuh di Arab, dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu memang akhirnya sedikit mau tidak mau memang ada kayak budaya Arab itu ada gitu ya, tetapi makna kita menjadikan Islam sebagai identitas itu adalah nilai-nilai Islam itu masuk ke dalam diri anak. Ya, dan ini benar-benar butuh effort yang luar biasa anak-anak usia dini kayak gitu. Kenapa? Karena mereka akan belajar dari apa yang terlihat. Makanya kalau mau mengajarkan Islam atau kita mau ngajarin Allah gitu ya, misalkan mau mengenalkan Allah gitu ya, itu nggak bisa dengan nak kamu itu ya harus beriman kepada Allah karena itu perintah dari Allah gitu. Itu nggak bisa, tapi kita harus ajak mereka melihat dari apa yang terlihat dulu. Misalkan lagi jalan-jalan nih, kena terik matahari kan panas gitu ya. Anak kan biasanya misalkan ngeluh gitu ya, oh, panas gitu kan. Nah terus, nak kamu tahu nggak sih yang menciptakan matahari siapa? Allah gitu kan, kadang anak nyeletuk Allah gitu kan. Ya, kalau sudah tahu berarti kita sudah kenal loh siapa pencipta kita. Memang pencipta kita siapa? Pencipta kita itu Allah juga, yang bikin mama, yang bikin adik ya, yang bikin manusia, yang bikin pohon tuh, yang bikin bulan nanti malam gitu misalkan kayak gitu. Itu semuanya Allah gitu. Terus caranya bagaimana? Misalkan kayak gitu ya. Nah, menghadapi kayak gitu tuh juga kita harus bijak. Tidak boleh yang udah yang penting pokoknya itu ciptaan Allah gitu. Enggak, tapi kita terus jawab lagi, ya Allah itu punya cara khusus dan mama tidak tahu caranya seperti apa. Karena kata Allah itu ya, kalau Allah udah bilang kun, nanti jadi fayakun. Allah bilang jadi bulan, udah jadi manusia, nanti jadi seperti itu kayak gitu. Jadi ada sebuah cara yang memang harus masuk ke dalam sesuai dengan fase anak usianya berapa, seperti itu. Kemudian identitas ini juga nanti terkait bagaimana dia mengenal Rasulnya, mengenal kitabnya, mengenal Al-Quran. Tadi seperti di awal kita sudah bahas gitu kan. Pendekatan-pendekatannya itu harus tepat. Kalau enggak nanti identitas Islam yang kita harapkan itu sesuai dengan nilai-nilainya, malah nanti jadi melenceng. Ya misalkan nanti yang penting anak pakai kerudung gitu kan. Orang tua kan kadang pengen ya kalau sama yang perempuan nanti ketika sudah dewasa dia menutup aurat gitu ya. Tapi kalau pendekatannya ketika dia di usia dini itu salah, nanti anak jadi fobia terhadap Islam. Contohnya gini, misalkan ada orang tua yang mendambakan anaknya mau menutup aurat karena dia berusaha untuk, katanya kan menutup aurat itu bagian cara berbuat baik kita kepada orang tua, terutama kepada ayah ya, agar ayahnya itu selamat ketika di akhirat nanti gitu ya. Tapi kalau misalkan ketika usia dini udah dipaksa, jadi
Adik mau kemana? Sekarang pakai kerudung gitu, misalkan gitu ya. Udah langsung gitu kan. Anak nggak ngerti pakai kerudung itu buat apa gitu ya. Nah, itu nanti anak jadi takut. Ternyata Islam itu harus memaksa kita menutup tubuh kita, tapi nggak ngerti kenapanya gitu. Nah, padahal kalau anak usia dini itu harusnya mereka dengan pujian dulu misalkan. Nah, misalkan, Dek, nih, Mama beliin kerudung, misalkan gitu ya. Apa itu, Ma? Apa itu? Nah, kita juga jawabnya lebih excited lagi. Ini loh warnanya pink, kita coba ya. Dipakailah jilbabnya pink itu. Kemudian ketika sudah dipakai itu mau menceng atau mau agak lucu atau culun atau apa istilahnya gitu ya, kita tetap puji. Masya Allah, adik cantik sekali. Pakai kerudung cantik, besok pakai lagi ya. Ya kita jalan-jalan ke depan pakai kerudung yuk itu. Anak seneng nggak kira-kira? Iya. Seneng. Nah, itu dimulai dari identitas yang semacam itu ya. Yang paling kecil, caranya betul, mereka akan merasa dicintai. Mereka akan merasa dihargai sebagai anak. Akhirnya mereka mengenal Islam itu dengan cara yang mengasihkan, gitu. Akhirnya ketika mereka beranjak remaja, mereka balik, ya, mereka sudah menstruasi, terkena hukum wajib menutup aurat, mereka sudah tidak kaget lagi dan tidak merasa takut dengan Islam, gitu ya. Makanya menanamkan Islam sebagai identitas agar tadi tantangan bisa jadi benteng tadi itu pendekatannya harus betul, ya. Kemudian ini, Miss, ada lagi yang terakhir itu ada ibadah ya. Jadi kalau kita mau membentengi pengasuhan pendidikan itu dengan Islam, itu ibadahnya juga harus melekat. Dan anak-anak usia 0 sampai usia 7 tahun itu benar-benar harus sesuai apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, tentang sholat misalkan ya, sebagaimana kita tahu, kita sering membahas ini di parenting gitu ya, di seminar-seminar. Rasulullah mengajarkan bahwa mengenalkan anak sholat itu kan sebenarnya sejak usia 7 tahun ya. Apabila nanti di usia 10 anak itu nggak mau sholat, boleh dipukul kan seperti itu ya. Tapi apakah kemudian di antara 0 sampai 6 tahun itu kita nggak boleh mengajarkan? Boleh jawabannya. Namun sekali lagi pendekatannya harus tepat. Ya, anak-anak usia sekecil itu yang masih lucu-lucu, yang nggak ngerti apa arti wajib, belum tahu dosa, belum tahu pahala kan kayak gitu, kita harus mengajaknya dengan sangat pelan, dengan sangat lembut, dengan sangat melihat karakternya. Ya, ada mungkin anak kecil yang secara naluriah keanakan itu dia melihat orang tuanya pakai kerudung, pakai mukena, ayahnya pakai sarung, mereka kepo kadang, mau pakai itu gitu. Itu udah alhamdulillah banget. Dan kita harus menyambutnya dengan sukacita gitu ya. Tapi ada anak yang kadang nggak ngeh. Sehingga yang menjadikan ngeh itu harus diri kita kan. Nah, akhirnya kita mulai mengenalkan tentang sarung misalkan, sajadah gitu ya. Nak, yuk ayah mau sholat maghrib nih di musola gitu, harus semangat ngomongnya gitu kan. Udah wudhu juga, jangan sambil masih pegang HP gitu ya, misalkan masih pegang HP terus dia, ayo sholat cepet sama ayah gitu. Nggak jadi, harus dengan caranya yang tepat. Udah gadgetnya udah ditaruh, ayahnya udah wudhu, udah pakai baju siap sholat gitu ya. Anaknya misalkan masih mainan ya, ayo ayah sudah siap nih, yuk kita ke masjid, yuk kita ke musola, kita mau sholat maghrib. Apa itu sholat maghrib misalkan gitu ya, kadang anak gitu kan. Ya udah, lihat dulu nanti ayah mau ngapain, yuk seneng loh, rame loh gitu. Jadi yang disampaikan itu ketertarikannya untuk beribadah dulu, bukan ritualnya. Kalau anak usia dini gitu harus ketertarikannya dulu dibentuk, kecintaannya dulu dibentuk. Sebagaimana tadi ketika kita mau mengajarkan Al-Quran agar dicintai sama anak-anak, caranya, ketertarikannya dibentuk dulu gitu. Iya, betul Ustazah. Ini menarik banget sih Ustazah pembahasan kita. Nah, ini sama dengan pertanyaan salah satu orang tua nih Ustazah. Ada yang tanya, bagaimana cara awal kita mengenalkan Allah dan mengenalkan tauhid untuk anak usia 3 tahun. Nah, apalagi usia 0 sampai 7 tahun, benar tadi kata Ustazah, mereka tuh masih penuh dengan rasa penasaran, curiosity kayak gitu. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu kadang yang kita orang dewasa aja nggak bisa jawab gitu kan Ustazah, bingung mau jawabnya gimana. Ini juga sama juga kayak yang saya alami Ustazah. Jadi anak bertanya kenapa kita harus sholat sih kayak gitu. Nah kemudian saya jawabnya, oh iya, karena saya juga agak bingung juga jawabnya ya Ustazah ya. Saya jawabnya, iya karena Allah itu yang ngasih kita
makanan, Allah itu yang Mm-mm. beliin kita jajan, Mm-mm. lewatnya ayah sama bunda kayak gitu. Mm-mm. Jadi kita harus kita harus terima kasih kayak gitu sama Allah. Ya, cara terima kasihnya ya kita harus sholat, Mm-mm. kita harus berdoa, bilang makasih, bilang alhamdulillah, Mm-mm. supaya kita akan diberikan yang lebih lagi. Nah, itu benar gak sih Ustazah? Iya, jadi kalau kita bicara tentang ketauhidan ya, Mm-mm. seperti tadi yang ditanyain oleh seorang mamah itu ya, Mm-mm. benar ya. Di sini ketauhidan itu kalau kita nyampeinnya ke anak usia 0 sampai 7 tahun ya kita katakan 3 tahun lah, seperti tadi yang disampaikan ya. Itu kita sedang bicara tentang menanamkan cinta kepada Allah. Mm-mm. Menanamkan cinta kepada Allah sejak dini itu bukan hal yang mudah. Seperti tadi contohnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang random gitu ya, random yang kita banget. itu siap atau tidak siap kan Mm-mm. harus menjawabnya. Kalau kita posisinya tidak siap, akhirnya kadang jadi kita sebel Mm-mm. dan emosi kadang Mm-mm. gitu ya, karena ngapain sih anak-anak Ini banyak iya banyak tanya nih, pertanyaan gitu. gitu. Padahal banyak tanya itu sebenarnya salah satu hal yang kita doain loh sebagai Iya. orang tua. Heeh. Coba orang tua itu kalau dia belum punya anak ya, Mm-mm. dulu pas masih jadi istri gitu kan, dia pengen cepat hamil. Iya. Kalau udah hamil dia menunggu-nunggu kapan lahir gitu ya. Iya, Kalau heeh. sudah lahir nanti begitu mereka itu mulai belajar apa namanya baru bisa nyusu gitu ya. Mereka pingin kayak kapan ya anaknya itu udah bisa duduk, kapan Mm-mm. bisa merangkak, kemudian kapan bisa ngomong gitu ya. Tapi kadang itu ketika mereka sudah ceriwis dengan pertanyaan yang seputar apalagi tentang Allah gitu ya, kita kayak nggak siap gitu. Mm-mm. Padahal itu yang kita doain dulu ya. Kapan anak saya bisa ngomong gitu ya. Makanya ini butuh persiapan Iya, dan betul. kita harus tahu tentang hal ini, tentang agar anak itu bisa mencintai Allah sejak dini, kita harus kaitkan selalu dalam aktivitas mereka sehari-hari. Mm-mm. Nah, yang pertama itu kita harus menghubungkan kebaikan sama keindahannya Allah ya. Mm-mm. Jadi kalau kebaikan-kebaikan Allah itu kan di dunia sangat banyak sekali ya. Kalau tadi Miss bilang kayak tadi yang karena kita itu makan yang ngasih Allah gitu, Iya, itu udah betul, betul. ya. Oh, Jadi udah betul. Tetapi kita harus lakukannya itu jangan dalam bentuk ceramah yang disengaja. Mm-mm. Jadi mengalir aja. Misalkan anak sedang apa ya? Contohnya dia itu berhasil pulang dari sekolah itu dia seneng gitu, misalkan dapat bintang dari gurunya misalkan gitu ya. Mama aku dapat bintang nih gitu kan. Terus mereka excited banget, terus ngasihkan bintangnya itu, bintang kertas-kertasnya itu ke mamahnya misalkan gitu. Nah itu, ayo ucapkan apa? Alhamdulillah kan gitu kan, berarti udah betul-betul kayak gitu ya. Tetapi harus semengalir mungkin. Kita yang harus peka sebagai orang tua. Jangan lemot kalau ada sesuatu apa, wah tauhid nih, ayo gitu kan. Wah ini atas izin Allah loh dek, adek bisa mendapatkan bintang ini. Wah bintangnya 4, Masya Allah gitu ya. Jadi kita harus benar-benar masuk ke dalam dunia mereka. Ya kadang juga intonasi suara kita berubah-ubah, suaranya juga kadang diubah-ubah. Misalkan, oh seneng banget, misalkan kayak gitu tuh nggak apa-apa ya. Karena kita harus semengalir mungkin dan kalau perlu ekspresif seperti itu. Nah, kebaikan-kebaikan Allah yang lain misalkan saat mereka sakit ya. Anak kan kadang di usia-usia itu sering sakit ya. Iya. Demam gitu ya, batuk pilek apa. Nah, itu kita sebagai orang tua harus peka. Ketika mereka sembuh, nah ini saatnya untuk menanamkan tauhid lagi ya, menanamkan kecintaannya kepada Allah. Masya Allah, kemarin 3 hari panas ya dek. Alhamdulillah hari ini sudah bisa sekolah lagi. Ucapkan apa? Alhamdulillah, ini semua atas kebaikannya Allah, kayak gitu. Saya dulu pernah ya, ketika anak saya itu usia berapa ya? 8 tahun kalau nggak salah. Yang anak pertama ya, ini udah cukup lama soalnya jadi perlu diingat-ingat lagi. Usia 8 tahun itu, waktu itu dia pulang. Jadi posisinya waktu itu memang dia sudah di pondok pesantren, masih kecil kan. Tapi dia memang habis TK itu memang dia memilih untuk menghafal Al-Quran di luar ya. Setelah sudah siap tentunya ya. Nah, singkat cerita pas dia masih sakit waktu itu ya, dia kena TB kelenjar, Miss. Jadi dia sempat di kanan kiri itu di apa namanya, di lehernya itu ada kelenjar, jumlahnya 7. Nah, jadi benar-benar harus pengobatan juga ya, dan harus diambil gitu kan. Pengobatannya sama seperti apa TB paru 6 bulan seperti itu. Tapi anak seusia itu ya, sekecil itu gitu, saya ngerasa kayak
ya Allah ini kalau saya nggak ngedampingin seperti apa gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya usia 8 tahun pun itu masih teramat kecil ya. Maksudnya bukan yang langsung nalar seperti apa gitu kan. Nah akhirnya ketika dia itu berhasil melewati itu ya, sudah diambil, saya lihat jumlah ini kelencatnya aja banyak banget gitu ya. Terus ya Allah ini anak udah lagi ngafal Quran, lagi menuntut ilmu gitu, ternyata ujiannya tetap aja ada gitu kan. Terus saya bilang sama dia gitu kan, Kak, kakak udah ngelanjutin menghafal Al-Qur'annya sama Umi aja di rumah gitu kan. Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya dia itu, kan kata Umi kita mau sama-sama masuk surga kayak gitu. Ya Allah. Ya, jadi memang kita dari kecil menanamkan doktrin-doktrin itu dengan cara yang benar insya Allah ya, sampai benar-benar masuk gitu kan. Tapi itu pun dari dia usia 3 tahun, 4 tahun, bahkan dari sejak dalam kandungan itu saya memang sudah biasa berbincang-bincang ya dengan semua anak-anak saya itu, sampai akhirnya kami berharap bahwa apa yang kami tanamkan itu semoga ada hasilnya. Jadi tidak menunggu nanti gede gitu, tidak menunggu gede, tapi justru ketika masih kecil itu sudah kelihatan bahwa ini Bismillah ini jadi anak solehah, Bismillah ini jadi anak yang soleh gitu kan. Nah, ketika dia sudah melewati semua itu, dia minum obat tiap hari, saya tiap jam 9 itu waktu itu WA murabinya gitu, sudah minum obat belum hari ini, karena kan obatnya nggak boleh putus. Iya. Kalau putus nanti harus juga, harus ngulangin dari awal. Jadi jam 9 malam tuh saya selalu seperti itu. Saya berat banget waktu itu, jadi pengennya udah ngafal Quran di rumah aja sama uminya gitu. Tapi karena anaknya sudah menjawab seperti itu dan dia memutuskan untuk kembali ke pondok pesantren, dia melakukannya, dan setelah dia berhasil sembuh, kemudian cek lagi kan itu kemudian udah bersih ya. Itu saya bilang sama anak saya, Nah, alhamdulillah ya, Allah sudah ngasih kebaikan ke kita dan kakak sekarang sudah sehat, kakak sekarang sudah tidak sakit lagi gitu. Itu kan bentuk kasih sayangnya Allah. Nah, itu kan sangat mengalir. Jadi apa yang dialami anak, kita sadarkan bahwa itu berasal dari Allah. Akhirnya anak merasa bahwa aku dibaikin sama Allah, dikasih rahmat Allah, dikasih kasih sayang Allah gitu. Jadi akan sangat membekas sekali, sehingga anak itu nggak perlu cari contoh-contoh yang terlalu jauh, apalagi kalau isinya ceramah-ceramah itu biasanya anak malah nggak masuk. Anak usia segitu kita diceramahin gitu ya. Ya kalau ngobrol-ngobrol seperti ini, itu pun paling tidak akan bertahan lama kan, Miss. Berbeda sama orang dewasa, kita ngobrol bisa berjam-jam gitu ya. Kalau anak masih usianya segitu, di 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun gitu, kita benar-benar kayak nyari momen biar kita bisa memasukkan kecintaan kepada Allah. Terus ini menghadirkan Allah di dalam setiap momen bahagia ataupun nggak bahagia. Jadi anak-anak itu dari kecil biar mereka kenal Allah, biar mereka itu juga cinta sama Allah. Waktu anak-anak seneng, ajarkan untuk mengucapkan hamdalah dan dibukakan bahwa itu dari Allah. Saat mereka tidak senang, itu juga harus dikenalkan. Ya, misalkan mereka selain sakit, misalkan mereka lagi sama teman misalkan problem sama teman gitu ya, misalkan gitu ya, dijauhin sama teman gitu kan, kita ajarkan tentang apa? Kesabaran. Nah di sini pasti jiwanya anak ngerasa, walaupun kita udah nggak bisa ceramah itu, kalau kita sama anak kecil nggak bisa bilang, nah innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, kita dengan dalil itu tidak, tapi kita mengucapkan dalil-dalil itu tuh dengan nasihat yang sesuai dengan konteksnya. Kita pegang anak kita ya, bahu anak kita dua-duanya. Nah, nggak apa-apa ya dijauhin sama siapa, misalkan Ani misalkan gitu, dijauhin sama Ani. Kakak main sama mama dulu ya, nggak apa-apa ya gitu ya. Nanti kalau Ani udah siap, pasti nanti main lagi sama kakak misalkan gitu. Semangat misalkan gitu. Jadi dengan menanamkan kesabaran itu caranya tidak harus dengan dalil gitu. Walaupun di Islam ada ya dalil-dalil tentang kesabaran. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, innallaha ma'as-sabirin, atau di Al-Baqarah yang lain tuh kan, alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa orang-orang yang mendapatkan musibah, ya namanya dijauhi teman kan kesedihan ya, itu juga musibah. Terus kita ajarkan, ayo nak ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira gimana? Iya, pasti nggak mau. Nggak mau dan nggak nyambung, dan anak bingung apa itu gitu kan. Nah jadi cara kita mengajarkan kecintaan anak-anak usia dini itu kepada Allah itu harus sesuai dengan usianya, sesuai caranya, dan harus relate sama apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Mengalir saja gitu ya, mengalir Ustazah. aja gitu. Oke, nah ini hal yang menarik ya Ustazah ya, dan juga ayah bunda. Kadang kita tuh
nggak sadar gitu loh Ustazah, melakukan hal tersebut itu kita nggak sadar. Ayah dan bunda yang ada di rumah atau kita yang di sini tuh nggak sadar. Kayak misalkan salah satu contohnya tadi nggak punya uang gitu ya Ustazah ya. Nah itu tuh kita melakukannya nggak sadar tuh melakukan di depan anak gitu, kayak aduh kok gini banget ya kayak gitu. Nah padahal salah satunya cara untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah itu dilihat dari keteladanan ayah dan bunda. Kayak gitu. Nah itu sebenarnya Islam sendiri memandang hal tersebut, atau Islam sendiri tuh menjelaskannya gimana sih Ustazah, peran ayah itu harus seperti apa, peran ibu itu harus seperti apa di dalam rumah kayak gitu Ustazah. Iya, kalau kita bicara tentang peran orang tua atau ada suami, ada istri gitu ya, itu jelas ada peran yang harus dibagi. Tetapi kalau saya melihat hal ini, itu bukan sesuatu yang saklek ya, karena sebenarnya kalau kita mau melihat di surat Ar-Rum ayat 21 itu kan, kalau kita bicara tentang rumah tangga, tujuannya itu kan agar sakinah, mawadah, warahmah gitu. Biasanya ada surat-surat undangan ya itu biasanya. Itu sebenarnya kalau kita merujuknya kepada itu, ada sebuah fleksibilitas yang kemudian bisa menjadi sarana untuk bekerja bersama-sama. Tapi kalau kita bicara tentang pembagian, oke. Suami itu sebagai kepala dalam rumah tangga, mereka harus memberikan nafkah, ya, baik nafkah batin maupun nafkah lahir, ya. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga itu, berarti dia sebagai mudirnya, ya. Jadi ada sebuah ungkapan, al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak, ya. Tapi yang menjadi kepala sekolahnya adalah ayahnya, seperti itu. Jadi ini sebuah satu kesatuan partner yang harus berjalan bersama-sama, ya. Kalau tadi ayah sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, kemudian sebagai pemberi nafkah, ya, maka di sini ibu menjadi partner yang dia adalah memanajeri semuanya. Kalau bahasanya sih sebenarnya melayani suami gitu ya. Nah, melayani suami ini maknanya sangat luas, ya. Termasuk bagaimana mendampingi anak-anak dalam bertumbuh, itu biasanya lebih dominan kepada ibu, ya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, karena merujuk pada tujuan dari berumah tangga itu untuk sakinah mawadah warahmah, itu tidak bisa kita otot-ototan, ini nih bagian lo gitu sebagai ayah, ini nih bagian lo sebagai istri, malah ribut ya. Iya, nanti jadinya malah kita akhirnya hubungannya tidak harmonis dan jauh dari sakinah mawadah warahmah gitu. Akhirnya apa? Yang harus kita lakukan itu adalah bersinergi. Ya, sinergi itu kerjasama, sinergi itu kita berusaha untuk memahami peran-peran kita tanpa merasa individualis terhadap peran itu, ya. Jadi ada sesuatu yang memang akhirnya harus dikerjakan bareng-bareng. Makanya saya sangat senang kalau ada rumah tangga yang mereka itu menerapkan prinsip musyawarah, ya. Jadi musyawarah ini terkait apa aja sih sebenarnya, tanpa menyingkirkan atau meminggirkan peran suami sebagai kepala rumah tangga. Jadi misalkan nih, ada suami, ada istri. Di sini terjadi sebuah musyawarah, nanti anak kita TK-nya mau sekolah di mana misalkan gitu ya, bahas tentang sekolah gitu. Di sini mereka bermusyawarah, nah kita carinya yang gimana dulu dong, kata ayahnya misalkan gitu ya. Terus mereka berdiskusi, ya kita cari yang menonjolkan akademiknya bagus, apalagi anak-anak kita lagi berkembang nih, usia segini, gimana kalau kita cari yang caranya itu yang ramah anak misalkan gitu ya. Kemudian ini gini aja bun, misalkan ayahnya ya, yang mungkin kalau bulanannya SPP-nya sekian misalkan gitu. Itu kan terjadi diskusi-diskusi yang sangat hangat ya, yang sangat luar biasa untuk sebuah tujuan yang sama gitu kan. Nah, di situ kalau ayah itu memposisikan diri yang tepat, beliau akan sangat terbuka dengan masukan-masukan yang diberikan oleh istrinya. Nah, si istri juga di sini memposisikan sebagai ibu, sebagai istri yang memiliki tujuan yang sama dengan si suaminya. Dia juga akan dengan ikhlas hati ketika suaminya misalkan memutuskan, kalau menurut ayah sih
kayaknya ke sekolah A aja karena begini. Gimana Bun? Misalkan gitu. Nah, di situ ternyata terjadi sebuah kesepakatan, ada klik gitu ya. Kemudian diluruskan niatnya, oke, bismillah, ini dalam rangka ikhtiar kita ya untuk menjadikan anak-anak kita soleh-soleha misalkan gitu. Itu bagus ya, karena ada prinsip musyawarah yang mereka sama-sama sudah memahami ini untuk kebaikan dalam rumah tangga itu, termasuk kebaikan dalam pendidikan, dalam pengasuhan, dan juga hubungan harmonis kedua orang ini ya, karena yang namanya pendidikan pengasuhan itu sebenarnya kuncinya kan seperti saya bilang tadi di orang tua ya. Kalau kita kemudian nanti pembahasannya itu ini peranmu, ini tanggung jawabmu, ini bukan tanggung jawabku kayak gitu, itu jadinya nanti tidak akan harmonis gitu, dan proses pengasuhan, proses pendidikan itu nanti jadi terbengkelai, siapa tahu kayak gitu kan, itu hal yang tidak ingin kita inginkan gitu. Iya, betul Ustazah. Nah, kemudian nih kalau ngomongin tentang ibu itu madrasah pertama anak ya Ustazah ya. Kemudian ayahnya itu sebagai kepala sekolahnya. Nah, itu sebenarnya cara memposisikannya kayak gitu, cara memposisikan diri mereka itu seperti apa sih Ustazah kepada anak gitu. Kalau misalkan kadang tuh anak tuh salah paham gitu Ustazah, kita niatnya mau tegas tapi dikiranya marah kayak gitu. Ya kan Ustazah, kita padahal niatnya tuh nggak marah, tapi mereka nganggapnya oh ini mamah marah sama aku, ayah marah sama aku kayak gitu. Itu gimana Ustazah? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang Al-Ummah Madrasatul Ula atau ibu sebagai madrasah utama bagi anak-anak yang pertama itu karena di situ terjadi proses itu kan dari mengandung, kemudian melahirkan, kemudian proses-proses pengasuhan itu kan awalnya memang selalu bersinggungannya dengan ibu ya. Walaupun itu prosesnya tetap ada ayah kan di situ, tapi yang mengandung siapa? Ibu gitu kan, yang melahirkan kemudian ibu gitu kan, yang menyusui juga ibu. Di situ terjadi banyak proses yang memang berkaitan dengan ibu, termasuk bagaimana mereka dengan suapan pertama misalkan ya, setelah apa namanya ada empati ya, empati seperti itu, kemudian nanti mereka mengucapkan kata pertama, entah itu awalnya ba dulu, ba, misalnya kayak gitu, itu biasanya memang seringnya dengan ibu gitu. Makanya memang ibu dikatakan sebagai madrasah pertama, anak belajar semua itu tuh semuanya dengan ibu ya. Kemudian kalau kita tentang anak nanti bingung bagaimana gitu, itu makanya akan kembali lagi dengan tadi proses musyawarah itu, lalu orang tua bersepakat kalau tentang ketegasan sama kemarahan, orang tua harus pahami ini bahwa ada beda di antara keduanya. Baik ayah ataupun ibu itu sama-sama harus memahami ini. Kalau bicara tentang tegas ya, itu tentang cara ya yang lebih tertata rapi. Jadi bukan tentang apa namanya emosi. Kalau marah itu lebih kepada emosi negatif ya. Jadi kan emosi itu kan bermacam-macam ya. Kalau marah itu masuknya emosi negatif. Nah, orang yang melakukan kemarahan terhadap anak-anaknya itu mereka biasanya tidak terkontrol oleh logika maksud saya ya, tapi mereka terkontrol oleh emosi. Apa yang mau diluapkan saat itu diluapkan. Saat mereka mau mukul ya mereka mukul, tapi dasarnya adalah perasaan. Tapi kalau tegas itu bisa jadi hanya sebuah cara agar anak itu mau mengikuti atau manut apa yang dikatakan orang tua. Misalkan nih tujuannya sama-sama biar anak anteng. Nah, ini dia. Misalkan ya, kadang orang tua misalkan lagi sibuk apa melakukan kegiatan kan banyak ya kadang. Entah itu pas di rumah, entah itu pas di mana. Mau menenangkan anak, yang satu caranya tegas, yang satu caranya marah. Ya, yang tegas misalkan. Si ayah dia berusaha berbicara kepada anaknya yang usianya 4 tahun misalkan ya. Nah, ayah sama ibu sedang melakukan pekerjaan dan ini kita kan lagi bareng ya. Jadi ayah sama ibu lagi nggak bisa main sama kakak, lagi nggak bisa main sama adik misalkan gitu ya. Kemudian anaknya mulai menatap nih. Kita terus lanjutkan lagi. Jadi ayah minta tolong ya. Nanti selama ayah sama ibu masih kerja, adik jangan mengganggu ya. Nah, ini kan kita udah bawa mainan nih di sini, ada makanan, ada camilan. Bisa ya, adik kerja sama ayah sama ibu gitu. Itu tegas ya. Jadi bahasanya tegas, tujuannya juga jelas.
agar anak diam, agar anak tidak mengganggu. Nah, kalau marah ini orang tuanya sama-sama lagi sibuk, sama-sama lagi kerja di situ karena emosi negatifnya menguasai ya, dia terkontrol oleh perasaannya, akhirnya apa? Dia membentak. Membentak itu juga salah satu contoh kemarahan ya. Kamu itu nggak ngerti ya kalau ayah sama ibu sedang kerja gitu ya. Itu biasanya kan omongan itu keras yang ngomongnya, kan tidak selambat ini ya. Ngomong itu, kamu nggak tahu kalau kita itu sekarang lagi cari duit buat kamu misalkan gitu ya. Itu marah karena ngomongnya pasti nggak akan seperti ini. Nah, anak akhirnya melihat sisi yang berbeda dari kedua orang tuanya. Tujuannya sama, biar anak diem. Tapi lebih efektif mana? Pasti lebih efektif yang tegas. Ya, jadi bedakan antara ketegasan dengan kemarahan. Dan kalau ketegasan itu, kalau itu sudah dilakukan, ya, di sini emosinya itu tenang. Tapi kalau kemarahan, kalau itu sudah dilakukan, di sini panas. Di sini ada sesuatu yang tidak menenangkan, ya. Malah pengennya itu ngomong lagi seperti itu, ya. Dan ayah atau ibu ini sama-sama punya tanggung jawab yang sama terkait ini, ya. Jadi tidak yang ayah yang identik suka tegas, kalau ibu marah-marah ya. Pada kenyataannya memang kadang ibu tuh cerewet ya, tapi cerewet itu tidak mesti tentang kemarahan gitu ya. Tapi memang tetap harus belajar sih yang namanya pada zaman sekarang itu memang orang tua tantangannya banyak ya. Tidak hanya tentang bagaimana mengasuhnya, tapi juga mengontrol diri agar selesai pada diri sendiri itu juga penting, Miss ya. Karena jiwa-jiwa yang bahagia itu lebih mudah untuk mendidik daripada jiwa-jiwa yang belum selesai gitu. Misalkan dia lagi ada masalah, si ibu ada masalah atau ayah ada masalah, saat dia sedang melakukan interaksi mendidik, interaksi pengasuhan, itu jangan bawa-bawa masalah itu. Atau kalau perlu, kalau memang sekarang sedang tidak mampu untuk melakukan interaksi terhadap anak, cari jeda. Jadi mending misalkan ibu aja contohnya misalkan ya, ibu lagi benar-benar ruwet, lagi urusannya tuh banyak, ada masalah keluarga besar misalkan gitu. Dan waktu itu ternyata dia harus mempelajari anaknya, mendampingi anaknya. Mending dia jeda dulu. Nah, ibu mau tidur bentar ya. Ibu mau tidur setengah jam aja, nanti ibu kesini. Nak main dulu misalkan gitu ya. Itu mending seperti itu. Untuk apa? Untuk meredam. Biar selesai dulu. Nanti begitu sudah ready, orang tua bisa hadir kembali, si ibu itu datang dengan perasaan yang bahagia gitu. Walaupun kebahagiaannya itu tetap harus bertahap ya, karena yang namanya masalah tidak dalam 1 detik selesai kan seperti itu. Hanya misalkan udah tidur setengah jam masalah selesai kan tidak ya, tapi paling tidak ketika mengambil jeda itu akhirnya apa? Orang tua merasa lebih ready seperti itu, Miss. Iya, Ustazah. Kemudian kalau misalkan ngomongin tentang tadi ya Ustazah ya, tegas dan juga marah kayak gitu. Berarti untuk pemilihan nada dan juga kosakatanya itu penting juga nggak sih Ustazah? Penting ya, tapi lebih penting dasarnya dulu. Jadi dasarnya dulu orang tua sudah tahu kalau ketegasan itu tentang sesuatu yang lebih rapi, tujuannya juga sudah jelas ya. Kalau kemarahan berarti kan tentang emosi itu. Nah, orang tua harus memahami kita berada di mana, di posisi yang mana. Apakah ini namanya tegas, apakah ini namanya marah gitu. Tapi kalau yang terlihat oleh anak biasanya bisa dilihat dari intonasinya ya. Intonasi tegas itu tidak harus tinggi. Ya, tegas itu biasanya lebih berbobot, lebih struktur, tak gitu kayak tadi contohnya ya si ayah ngomong itu ya. Tapi kalau kemarahan itu biasanya tidak hanya di nada saja, tidak hanya di intonasi, tapi juga raut wajah. Iya, kalau orang tegas itu nggak perlu melotot ya. Tegas itu nggak perlu melotot, nggak perlu wajahnya memerah. Tapi kalau orang marah sudah otomatis itu. Biasanya wajahnya, mimik wajahnya itu berubah. Seperti itu ya. Makanya kita kadang perlu latihan untuk berbicara pada diri kita sendiri. Ya, sebagai bahan introspeksi juga sih sebenarnya kalau kita ada waktu pagi hari itu bercermin. Wajah biasa kita gimana? Wajah kalau kita sedih kita gimana? Wajah kalau kita marah itu kira-kira gimana? Wajah kalau kita lagi tegas tuh gimana? Dan kita kepada anak itu kadang memang berpura-pura itu boleh. Oh, boleh malah Ustazah? Iya, karena gini, kalau kita tidak pandai berpura-pura ya, masa iya anak usia 0-7 tahun tuh harus melihat segala kenyataan pahit yang kita rasakan, kan tidak ya. Banyak yang namanya orang tua itu yang Masya Allah ya, ayah itu menutupi lukanya, ibu juga menutupi lelahnya. Apa kalau tidak berpura-pura? Itu berusaha agar anaknya itu belajar itu nanti.
Karena mereka yakin sebuah fase itu ada zamannya, ya. Jadi zamannya saat itu mereka harus bermain drama, mereka merasa bahwa ini tuh baik-baik aja, nggak apa-apa. Toh nanti anaknya saat mereka mulai remaja, kita mulai lakukan diskusi. Ya makanya kan sebenarnya Islam itu kan membagi tadi yang saya bilang 3 fase itu kan, antara 0 sampai 7 tahun anak menjadi raja, ya 7 sampai 14 tahun tuh anak mulai dilatih kedisiplinannya, ketegasannya, kita mulai memberikan tanggung jawab. Kemudian di usia di atas itu 14 sampai 21 tahun itu kan udah mulai menuju kedewasaan ya. Di situ anak mulai terjadi hubungan sebagai teman, hubungan sebagai sahabat, teman diskusi seperti itu. Sehingga proses di usia dini ini nggak apa-apa kalau kita itu agak main drama. Nah kalau nggak main drama apa coba? Kalau mereka lagi seneng-senengnya pulang sekolah seperti tadi bawa bintang, apa iya kita lagi stres terus tiba-tiba apa sih? Itu kan enggak kan? Kita tetap harus berpura-pura, Masya Allah bintangnya bagus banget, dapat berapa nak? Gitu. Padahal hati kita lagi nggak oke. Ya tapi insya Allah semoga itu bernilai pahala karena kita berusaha untuk memberikan wajah yang baik, wajah yang ceria. Wajahnya orang-orang yang beriman itu kan selalu memancarkan aura kebaikan. Nah, kalau kita anak pulang sekolah yang jemput misalkan salah satu dari orang tua. Nah, orang tuanya yang di rumah nggak mau nyambut. Aduh, itu jadi kayak ada sesuatu yang nggak connect karena kita lagi menjalankan sebuah parenting yang Allah suka kok jadi kayak gitu kan. Nah, tapi ya memang kadang ada juga sih Miss ya sampai sekarang yang seperti itu. Karena apa? Karena ketidaktahuan bisa juga karena memang lagi diuji di bagian itu. Iya ya, karena manusia itu nggak selamanya stabil ya. Itulah kelemahannya manusia ya. Kadang inget, kadang nggak inget gitu. Kalau lagi inget, stabil banget ya, ramah sama anaknya luar biasa. Tapi kalau pas lagi nggak inget, ya dia kadang emosinya jadi merajai kayak gitu kan. Seperti itu. Tapi itu bukan salah satu kebohongan ya Ustazah ya. Bukan. Kalau misalkan kita pura-pura bahagia, pura-pura menyambut anak kita kayak gitu, bukan kebohongan ya Ustazah ya. Bukan. Tapi sebenarnya gini sih, mungkin bukan pura-pura bahagia, tapi kayak kita itu berusaha membahagiakan diri kita dengan bersyukur karena kita melihat sesuatu yang baik kayak gitu loh. Daripada mengeluh atas apa yang sedang dialami, kenapa saya tidak mensyukuri nikmat anak yang tiba-tiba hadir ke kita kayak gitu loh. Jadi jangan kemudian kita akhirnya membolehkan bahwa pura-pura bahagia itu boleh bukan ya, tapi kita berusaha mengalihkan dari apa sesuatu negatif yang kita rasain untuk menuju hal yang positif. Nah, itu yang sebenarnya ayah dan bunda ini jarang untuk sadar dengan hal itu kayak gitu ya Ustazah ya. Bahkan anak yang datang dengan kebahagiaan itu adalah salah satu yang perlu disyukuri. Justru gitu. Nah itu sisi kebahagiaan kita. Jadi mungkin sisi nggak bahagianya mungkin pekerjaan yang banyak kayak gitu. Kemudian ada anak yang datang, itu kan kebahagiaannya kita. Jadi sebenarnya harus kita sambut gitu ya Ustazah. Iya, betul. Karena ya tadi yang namanya menjadi orang tua itu tidak akan mulus-mulus aja. Ya. Sesuatu yang kita tuh kan goalnya surga ya, goalnya tuh nanti di akhirat dapat kebaikan. Masa iya nggak ada ujiannya ya? Makanya ketika kita diuji oleh urusan-urusan pribadi kita, tapi kita tetap harus memberikan prioritas perhatian kepada anak-anak kita, disitulah kita diuji. Apakah kita masih mampu memberikan perhatian dengan maksimal? Apakah kita masih mampu mensyukuri sesuatu yang sebenarnya jauh lebih banyak yang bisa kita syukuri daripada tadi kelemahan-kelemahan kita atau hal-hal yang tidak kita sukai. Gitu. Nah, kalau seperti itu kan berarti berkaitan dengan sikap dari orang tuanya itu sendiri ya Ustazah ya. Nah, kalau misalkan ngomongin sikap nih Ustazah, ada nggak sih perbedaannya bagaimana kita itu mentreatment anak laki-laki dan anak perempuan kayak gitu? Karena kan saya juga sering dengar ya kayak gitu Ustazah. Kalau misalkan anak laki-laki itu harus dikerasin kayak gitu, karena anak laki-laki itu harus kuat gitu. Sedangkan kalau anak perempuan itu harus dilembutin karena anak perempuan itu lebih perasa, lebih baperan gitulah Ustazah. Nah itu gimana sebenarnya Ustazah? Iya. Jadi emang itu seni ya. Kalau kita bicara seni mendidik anak itu kita harus ekspornya lebih luas ya.
Satu hal yang saya petik dari Bu Dr. Aisyah Dahlan itu tentang, kan beliau memang pakar di neuroparenting ya. Beliau memang secara otak manusia baik laki-laki maupun perempuan itu beliau senantiasa menyampaikan itu di dalam ceramah-ceramah beliau gitu. Beliau mengatakan memang anak perempuan dan laki-laki itu memang beda ya. Saat kita memberikan treatment itu beda, cara menatapnya itu juga beda gitu. Kalau sama anak laki-laki jangan terlalu sering memandang. Oh, gitu Ustazah. Saya malah baru denger ini Ustazah, baru tahu. Jadi kalau sama anak laki-laki misalkan kita mau ngasih nasihat nih, ya, itu natapnya jangan terlalu lama gitu ya. Karena mereka itu grogi sama tatapan. Jadi saya kurang bisa menjelaskan ini sebenarnya terkait dengan area mata itu sebenarnya. Secara logikanya itu di situ. Jadi anak laki-laki itu kalau misalkan mau dinasehati, mata kita harus kadang natap, habis itu nanti natapnya kemana? Karena bisa dibuktikan saat mereka diajak ngobrol, itu mereka pasti matanya jarang yang melihatnya kayak gini. Benar Ustazah. Iya, seperti itu. Kemudian tapi kalau anak perempuan itu justru kebalikannya. Mereka senang ditatap, diperhatiin seperti itu ya. Makanya kita tatap-tatapan seperti ini aja pasti betah gitu. Tapi kalau bapak-bapak enggak kayaknya. Benar Ustazah. Itu gitu ya. Nah, kayaknya kalau perempuan itu physical touch juga ya Ustazah ya. Iya, sama ini. Kalau anak laki-laki itu mereka kalau mau dikasih nasihat itu sambil dilakukan apa yang mereka suka. Ya, misalkan makan itu mereka suka makan, ya udah diajak makan. Terus kita mau ngasih nasihat di situ itu lebih bisa lebih efektif malah ya Ustazah. gitu. Tapi kalau anak perempuan kadang nggak perlu karena mereka fitrahnya itu suka ngomong. Iya. Ya, jadi kalau diajak ngobrol seperti ini tuh mereka tanpa istilahnya cemilan nggak ada itu tuh nggak masalah kayak gitu ya. Dan mereka senang tadi belayan. Kemudian love language-nya ya Ustazah ya. Iya. Kalau anak laki-laki nggak selalu seperti itu gitu ya. Dan kita kalau misalkan mau ngasih hal yang sama di antara keduanya, antara laki-laki sama perempuan itu saat memberikan hypnoparenting namanya. Jadi ketika anak mau tidur, anak-anak kecil itu mereka biasanya tidur kan masih dikelonin gitu ya, masih dikelonin, masih dibacain buku atau pokoknya masih sama orang tuanya. Itu saat mereka mulai lelap, kita ambil momen ini ya untuk memberikan sebuah nasihat yang sangat penting. Kenapa? Karena di sini syaraf mereka itu mulai masuk ke alam bawah sadar. Nah, saat masuk ke alam bawah sadar ini mereka akan menyerap dengan sangat luar biasa apa yang disampaikan. Biasanya kalau istilahnya orang umum tuh saat anak-anak tuh mulai makrab gitu. Jadi mau tidur dan makleb kayak gitu. Nah, itu mulailah dibelai-belai, sampaikan bahwa kita mencintai anak kita, sampaikan bahwa kenapa tadi itu Mama agak marah misalkan gitu ya, agak marah itu mohon maaf ya karena Mama itu pengen kakak jadi yang terbaik, cuman Mama tadi kelepasan, maaf ya, misalkan kayak gitu. Itu sangat efektif untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya, saya pernah sering deh, bukan pernah lagi mempraktekkan ini. Setiap mereka mau tidur ya, yang dilakuin apa, yang dikatakan apa, macam-macam ya, tergantung tujuannya apa. Kalau pas waktu memasukkan kecintaan terhadap Al-Quran, maka yang saya sampaikan itu adalah tentang Quran. Ya, misalkan dulu kan waktu masih bayi-bayi itu mereka kan belum bisa ngomong ya. Tapi saya ajak mereka ngomong waktu mereka mau tidur. Habis dikelonin kayak gitu. Saya sambil usap-usap bahunya, usap kepalanya kayak gitu. Mudah-mudahan ya nak, nanti kamu kalau sudah besar bisa menjadi hafidhoh, kamu bisa menjadi penghafal Al-Quran yang akhlaknya baik gitu. Misalkan hanya beberapa kata, terus mereka udah tidur, udah. Besok malamnya diulangi lagi dengan kata-kata yang sama. Besoknya lagi dengan tema yang berbeda gitu. Intinya, apa-apa yang mau disampaikan itu, saya meyakini bahwa itu nanti pasti akan terwujud. Karena nasihat yang kadang secara alam sadar tidak bisa, barangkali itu bisa masuk melalui alam bawah sadar. Seperti itu. Itu bagus sih Ustazah. Saya juga sering ngalamin itu Ustazah pas kecil. Iya. Saya sebenarnya dengar Ustazah, mama saya itu sambil nepuk-nepuk, ngepuk-ngepuk itu
sih iya, Ustazah, iya, sambil iya. bilangin, Heeh, heeh. ya mondok jadi anak pintar kayak Iya, iya, gitu-gitu iya. Ustazah. Iya, Saya iya. juga Mhm, mhm. sering denger Mhm. itu, Iya. cuman kan saya pura-pura tidur Heeh. aja Ustazah. Iya, Tapi iya. efeknya memang Heeh. luar biasa ya Mhm, Ustazah ya? mhm, mhm. Karena kadang banyak orang Mhm, tua itu yang nggak mampu secara vokal untuk ngomong langsung kan. Ada iya, tipe-tipe orang tua yang sebenarnya dia diem tapi mencintai gitu ada. heeh. Akhirnya melakukan treatment itu saat anak tidur padahal mereka tidak tidur, belum tidur Iya gitu. iya Iya, bener, seperti itu. Ada yang tipe vokal dia ya ngomong apa adanya mhm, bisa gitu. Jadi itu jadi alternatif sih bagi para orang tua yang mungkin susah untuk ngomong kayak iya. gitu. Oke Ustazah, jadi memang ternyata treatment laki-laki dan perempuan memang beda ya Ustazah ya. Betul. Kemudian kalau misalkan nih yang mau saya tanyakan nih Ustazah, kalau misal anak-anak itu melakukan kesalahan gitu, keliru seperti itulah ya Ustazah ya, itu hal pertama yang harus dilakukan orang tua itu seperti apa sih Ustazah? Apakah ada hukuman hukuman tertentu atau seperti apa Ustazah? Iya, kita bicara anak usia dini ya. Iya, Jadi yang namanya kesalahan yang dilakukan oleh mhm, anak kita itu frame berpikir kita yang pertama sebagai orang tua bahwa melakukan kesalahan itu adalah sebuah pembelajaran. mhm, Jadi harus direkam terus di diri kita karena jangankan anak-anak ya, iya, sebagai orang tua saja kita masih bisa melakukan kesalahan kesalahan, gitu ya. Setua ini gitu mhm, ya. iya betul Ustazah, Apalagi ke anak-anak yang mereka baru aja hidup gitu mhm. ya, baru aja mengalami fase-fase kehidupan di awal tahun gitu ya. Itu yang harus ditanamkan dulu. Kemudian yang kedua, kita harus responsif, Mhm. bukan reaktif. Ya, Mhm. jadi ada beda. Kalau responsif itu kan kita ada respon, tapi lebih ke arah yang positif dan mengambil pemikiran bahwa apa nih yang harus saya lakukan kalau si anak melakukan kesalahan ini gitu. Mhm. Dengan logis, dengan stabil. Tapi kalau kita reaktif itu lebih kepada sama seperti kayak tadi perbedaan antara tegas sama marah. Kalau Heeh. reaktif itu lebih kepada emosional. Emosional. Heeh. Jadi dia kayak kalau mau marah ya tiba-tiba marah, Mhm. kalau mau dipukul ya dipukul, kalau mau diceramain panjang lebar, dikasih kata-kata kasar ya dia melakukan itu. Nah, padahal orang tua itu harus memilih, dia harus Mhm. yang responsif. Kita lihat dulu kesalahannya apa. Kalau kesalahannya mereka, misalkan nih ya, kalau sesuatu yang kayak ngotor-ngotorin ruangan atau Mhm. apa itu sebenarnya itu masih hal yang biasa ya, itu tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan sih menurut Mhm. saya ya. Tapi kalau misalkan ini, orang tuanya penjual kue misalkan, lagi bikin kue gitu ya, terus kuenya udah rapi, dan kuenya itu kue yang basah ya, yang memang Mhm. kalau misalkan nanti kesenggol atau apa, udahlah dia Mhm. jadi rusak kan kayak gitu. Nah ternyata anak melakukan itu misalkan anak usia 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Apakah kemudian kita akan reaktif dengan memarahi mereka gitu ya? Itu tidak akan ada gunanya. Kenapa? Justru itu akan menanamkan sebuah luka di dalam hati mereka karena, oh ternyata aku padahal nggak sengaja loh ya numpahin cake tadi, Mhm. kue tadi, aku nggak sengaja nyenggol, aku nggak sengaja apa namanya ya merusak gitu, Terus. tapi kok aku ternyata dimarahin Mhm. sedalam itu gitu kan. Dia akan merekam itu kemudian dia memiliki kesimpulan, aku berarti nanti kalau ada orang yang nggak sengaja ngelakuin kesalahan, berarti aku boleh seperti itu, gitu ya. Mhm. Jadi kayak ada luka yang harus dibasuh gitu loh nanti. Kayak dia mau bertanggung jawab terhadap dirinya gitu. Mhm. Nah, seandainya responsif, itu yang dilakukan orang tua apa? Setelah melihat ini, berarti kan anak ngelakuin kesalahan, ya. Berpikir dulu sejenak tapi cepat, Mhm. ya. Kenapa? Karena ini kalau anak saya marahin, nanti berarti imbasnya kayak tadi. Tapi saya tetap harus ngasih tahu kalau itu salah Salah. gitu ya. Walaupun dia tidak sengaja misalnya Mhm. gitu. Nah, kita harus apa? Datangi anak itu, ya, datangi anak itu kemudian ditanya, "Kenapa itu kuenya?" Misalkan gitu ya. "Kuenya rusak," misalkan gitu ya, dengan takut gitu ya atau gimana gitu. Terus udah lakuin diskusi ya, lakuin perbincangan antara orang tua dan anak kayak gitu. Karena kalau ini dilakukan, mereka juga akan merekam sama seperti ketika mereka tadi merekam yang pertama, ini Mhm. juga akan direkam. Oh, ternyata caranya seperti ini. Aku justru didekati, Mhm. aku justru dihargai dengan tidak langsung dijustis bahwa kamu itu salah gitu ya. Mhm. Ketidaksengajaan itu kan dari apa cara pandang yang berbeda. Kalau dari yang
korban, dia akan menganggap bahwa itu suatu kesalahan. Tapi kalau dari orang yang melakukan, dia akan merasa bahwa aku tidak sengaja, aku tidak bersalah gitu kan. Nah, akhirnya kemudian di situ dimasukkan atas responsifnya kita itu bilang, besok lagi hati-hati ya. Soalnya ini pesanan orang, udah ditunggu ya. Walaupun di sini rasanya pengen, ih bocah, udah tahu ditunggu, malah dirusakin gitu kan. Akhirnya di situ kita diuji. Nanti kita berani nggak untuk bilang ke orang yang pesen tadi bahwa mohon maaf sekali, ini tadi sudah ready tapi anak saya kok begini-begini. Itu kan tugasnya orang dewasa. Ya, dan orang tua itu kan orang dewasa. Anak-anak nggak ngerti yang semacam itu gitu ya. Nah, kalau misalkan kesalahannya sesuatu yang disengaja. Nah, sesuatu yang disengaja itu kan berarti dia melakukan kesalahan itu, tapi anak-anak kadang nggak ngerti juga kalau itu kesalahan, bisa jadi. Ya, kalau mereka melihat itu berulang dan itu sebuah kesalahan yang memang mereka tuh sengaja, kita harus benar-benar ngomongnya serius, tapi serius versi ke anak. Ya, jadi bukan serius versi orang dewasa, tapi serius versi ke anak. Apa itu yang harus kita lakukan? Kita lihat kesalahannya apa. Oh, ternyata saat misalkan orang tuanya sholat ya, lagi sholat, itu mukenanya dipelorotin, misalkan dipelorotin terus gitu ya, akhirnya auratnya kelihatan misalkan gitu. Itu udah dinasihati masih belum juga mempan kayak gitu kan. Nah, maka itu kita harus melakukan diskusi-diskusi panjang, kita tingkatkan lagi bondingnya seperti itu kan. Barangkali kenapa nasihatnya tidak masuk, jangan-jangan karena caranya yang salah. Sama kita harus introspeksi, apakah keteladanan itu sudah muncul di depan anak saat kita ditegur orang, misalkan apa ininya kita, responnya kita. Misalkan kita ditegur ya, kita melakukan kesalahan, anak lihat gitu kan. Nah, itu nanti anak akan melihat bahwa oh, kalau ditegur karena kesalahannya itu marah ternyata. Nah, anak kalau nanti ternyata dia lagi ditegur atas kesalahannya dia marah, berarti dia nyontoh orang tuanya kayak gitu. Jadi harus benar ya, responsif, tidak boleh reaktif. Kayak gitu. Iya, betul Ustazah. Nah, ini ada pertanyaan Ustazah dari akun My Marlince. Nah, ini tadi ini sebenarnya masih nyambung juga sih Ustazah, bagaimana anak itu meneladani orang tuanya kayak gitu ya, dilihat dari orang tuanya seperti apa. Nah, ini gimana cara orang tua ini tuh ngejelasin sama anak kayak gitu keharusan-keharusan yang harus dilakukan dalam Islam, kayak misalkan keharusan sholat kayak gitu Ustazah. Itu gimana Ustazah? Iya, kalau kita ngejelasin ke anak, memang kembali lagi itu tergantung anaknya usia berapa ya. Kalau misalkan anak usia masih 0 sampai 7 tahun Masih itu 0 memang sampai 7 iya, tahun, memang itu harus lebih kepada ajakan-ajakan yang kita lakukan saja. Ya, saat kita mau sholat, anak diajak. Saat kita mau wudhu, anak diajak juga bareng untuk wudhu gitu ya, sambil kita ngecek gerakannya udah betul atau urutannya kan kayak gitu ya. Kemudian apakah sudah sempurna sampai siku saat ke siku gitu kan. Nah, hal-hal lain juga sama, masih tentang keteladanan. Kalau kita mau melakukan percakapan, ya itu kita harus merencanakan dengan lebih apa ya, terstruktur, tapi juga harus peka tadi ya. Kalau kita mau melakukannya mengalir, berarti dalam keseharian kita itu dikaitkan aja sama apa yang mau disampaikan. Gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang sholat itu jangan bahas tentang kewajiban dulu kalau sama anak usia dini gitu. Sholat itu adalah kebutuhan kita, gitu. Anak kan nanti mikir kok butuh, bukannya katanya Allah yang nyuruh kita sholat gitu ya. Nah, itu dijelaskan. Nah, memang betul yang namanya sholat itu adalah perintah Allah. Coba ingat rukun Islam yang 5 gitu kan. Habis itu kita nyanyi syahadat, salat, zakat, kan kayak gitu ya. Nah, pas masih sholat ini kan tahu tuh rukun Islam hukumnya katanya wajib. Tapi kan anak belum ngerti tuh wajib kayak gitu kan. Nah, ini itu sholat itu memang Allah yang nyuruh. Nak, mama sholat, ayah juga sholat, ya tante, bude semuanya sholat, kakek nenek juga sholat. Tapi sebenarnya tahu nggak kenapa Allah itu nyuruh sholat gitu? Karena itu sebenarnya ketika kita sholat mendatangkan ketenangan di hati kita loh. Karena apa? Yang kita ucapin tuh semuanya doa. Zikir kayak gitu. Coba bayangin kalau kita hatinya nggak tenang dalam hidup, rasanya gimana? Ya nggak enak misalkan gitu ya. Anak kan bisa nyeloteh-nyelotehkan kayak gitu. Kita masukkan, kita mainkan logikanya ke anak. Adik misalkan udah disuruh sama Allah sholat nih, mau belajar sholat sama mama. Kan adik tahu itu harus.
Tapi kan adik lagi belajar. Mama pernah marahin nggak sama adik kalau adik nggak sholat? Enggak, kan gitu kan. Karena kita kan nggak pernah marahin mereka ketika mereka nggak mau sholat. Kita berusaha mengajak, nggak mau, ya udah besok kita coba lagi, kan seperti itu ya. Nah, maka anak juga akan mulai nalar, oh iya ya, mama aja caranya dengan yang baik kayak gitu kan. Tapi adik ngerasa itu nggak ada yang gimana gitu kalau nggak sholat. Iya, soalnya udah biasa sholat terus nggak sholat, misalkan gitu kan. Jadi kita akhirnya membuat diskusi-diskusi yang masuk ke otak mereka gitu kan. Nah, terus kita sampaikan juga bahwa ketika sholat itu sudah menjadi kebutuhan, nanti akan ada yang hilang di hati kita kalau kita nggak ngelakuinnya. Dan tahu nggak, yang namanya sholat itu bisa mencegah loh diri kita untuk berbuat yang nggak baik. Adik mau nggak jadi anak yang baik? Mau gitu. Kalau mau jadi anak yang baik, sholatnya dijaga. Emang bisa? Bisa. Karena Allah sendiri yang udah bilang kok gitu. Tapi gini deh, yang namanya sholat itu, kalau kita udah selesai, terus kita tuh main, kita tuh sekolah, nanti kan ketemu banyak orang tuh. Nanti adik kalau mau ngelakuin sesuatu yang baik, jadi ingat, ih aku kan udah sholat, masa aku ngelakuin sesuatu yang nggak baik? Gitu deh, jadi kayak punya sepeda itu ada remnya. Nah, sholat itu jadi remnya, biar kita nggak ngelakuin hal yang nggak baik. Kayak gitu. Jadi kita pandai-pandai harus mencari kata-kata yang tepat, kayak gitu. Pandai-pandai harus mencari ilustrasi-ilustrasi yang masuk ke dunianya. Jangan kita, tadi kalau saya mau, saya bisa bilang, dia tahu nggak, Allah tuh bilangnya tuh ya di surat Al-Ankabut ayat 41. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, gitu kan. Nah, anak lagi-lagi tidak akan main dengan dalil-dalil seperti itu. Mereka lebih suka pendekatannya itu dengan keteladanan dan apa yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan mereka, gitu. Nanti kalau mau bicara tentang dalil, mau bicara tentang hal yang lain, silahkan saat mereka mulai beranjak dewasa, mulai remaja ke atas, udah kayak ngerti gitu. kayak gitu ya, Betul Ustazah ya, ya. diajak ngomong tuh bisa diajak buka Al-Quran surat Al-Ankabut itu udah bisa, dah tahu gitu kan. Nah, jadi sampaikan kebaikan-kebaikannya Allah, sampaikan bahwa kita butuh, kayak gitu. Nah ini Ustazah, kalau misalkan berbicara tentang reaksi anak ketika kita menasehati mereka kayak gitu, kayak tadi menasehati gimana sih kita itu harus sholat kayak gitu lewat mungkin aktivitas sehari-hari kayak gitu Ustazah. Nah ini juga nyambung sama mitos atau fakta nih Ustazah. Kalau misalkan orang tua, kalau orang itu rajin mendoakan, orang tua rajin mendoakan anak itu otomatis anak akan menjadi soleh. Itu benar enggak Ustazah? Kalau orang tua rajin mendoakan anak, anak pasti akan menjadi soleh, Iya. gitu ya. Sebuah proses yang dilakukan panjang itu tidak ada sebuah kepastian, ya, tapi ada harapan, gitu ya. Jadi kita mendoakan anak-anak kita itu bagian dari apa yang harus kita ikhtiarkan ke anak-anak kita. Karena begini, Miss, upaya kita sebagai orang tua untuk mensolehkan mereka, untuk menjadikan mereka takwa kepada Allah, untuk sukses versinya kita, versinya Allah, versinya dia, gitu kan. Itu kan sebuah perjalanan panjang, ya. Dan kita pengen melihat tanda-tanda kesuksesannya itu kan sejak sekarang ya. Pasti anak pengenlah ucapannya yang baik-baik aja, gitu ya. Jangan menyakitin yang lain gitu, terus sama kita nurut gitu ya. Terus kita rajin mendoakan itu sebagai bentuk bahwa kita itu nggak mampu ngelakuin ini semua sendiri. Karena anak itu kan titipan dari Allah, ya. Ketika Allah nitipin anak kepada kita, Allah tuh sudah siapkan ilmunya. Dan bukan hanya soal kita diam, nggak ngapa-ngapain, terus kita doa, ya Allah jadikanlah anak hamba anak yang saleh, misalkan gitu ya. Atau biasa menggunakan Rabbi habli minas solihin, itu doa yang sangat bagus dan kita patut amalkan ya. Rabbi habli minas solihin, gitu ya. Tapi ya, kalau kita tidak melakukan upaya-upaya dengan bukti nyata ya, itu omong kosong. Iya, karena yang namanya ikhtiar kita sebagai orang tua untuk mensolihkan anak-anak kita itu secara lahiriah dan batiniah kita. Lahiriah ya, ekonomi main ya, kemudian upaya-upaya kita berceramah juga ada, melakukan pendekatan-pendekatan, keteladanan gitu ya, sehingga apa, akhirnya kita doa itu
karena kita membuktikan bahwa Allah itu la haula wala quwata illa billah ya. Mau kita seheroik apapun mendidik anak-anak kita, kalau Allah itu belum kasih hidayah, belum kasih ridhonya gitu ya, itu masih menjadi sesuatu yang nggak bisa gitu ya. Jadi kita merasa bahwa diri kita itu kecil, diri kita itu harus merasa tidak bisa apa-apa, sehingga kita harus doa ya. Jadi doa itu sebuah senjata yang sangat luar biasa, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar ya. Ada satu momen yang saya selalu sampaikan ini kepada ayah bunda kalau ada seminar, kalau ada pembahasan parenting kayak gitu ya. Upaya yang kita lakukan melalui harta kita untuk mensolehkan mereka ya. Jadi kalau anak-anak kami, anak-anak saya yang sekarang di pondok pesantren itu kan mereka kalau bayar SPP itu kan by transfer ya. Ya bahkan di sekolah-sekolah sini mungkin yang tidak di pondok pesantren pun banyak yang menggunakan transfer gitu ya. Itu saya menggunakan kekuatan doa ya sebagai salah satu upaya agar Allah tuh ridho. Caranya gimana? Ya namanya orang tua apalagi ibu gitu ya, kalau uangnya berkurang itu perasaannya gimana? Kan rasanya kayak aduh di rekening kemarin baru 5 juta misalkan gitu ya, terus dibuat bayar sekolah berkurang 1 juta misalkan gitu kan. Ada sesuatu yang kayak hilang karena hartanya secara nominal memang hilang ya. Tapi saya praktekkan bahwa ketika mau transfer syahriah atau SPP ke pondok pesantren ya, saya sudah tulis nominalnya ya, tujuan rekeningnya ke pondok pesantren sudah gitu ya. Saya sebelum menuliskan PIN, mengetik PIN-nya itu saya doa dulu. Saya doa, ya Allah, misalkan untuk anak saya yang pertama ya. Ya Allah, syahriah ini untuk bulan Agustus atas nama Faihan Ahlan Salafa, ya Allah, jagalah hafalan Qur'annya ya Allah, mungkinkan hafalan hadisnya ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an dan hadisnya itu senantiasa dalam kehidupannya ya Allah gitu. Bahkan saya sampai rasanya tuh ngerentes gitu karena apa? Uang tuh kadang mung-mungan. Jadi tahu ya mung-mungan ya. Uang tuh di rekening itu paling segitu tapi tiba-tiba udah harus bayar SPP kan kayak gitu. Rasanya kayak ya Allah lagi capek banget tapi uangnya habis terus gitu misalkan gitu. Tapi kekuatan doa itu yang merubah mindset saya untuk terus mensyukuri dan menjadi ikhtiar ikhtiar yang sangat luar biasa agar anak bisa tumbuh dengan baik, dengan rezeki yang halal seperti itu. Dan apa yang kita niatkan untuk lembaga di mana kita menitipkan anak-anak kita itu jadi berkah kayak gitu. Berkah ilmunya, berkah waktunya, orang tuanya juga tenang seperti itu. Akhirnya udah saya ketik PIN-nya, udah transferlah, uangnya berkurang, tapi hati kita ikhlas. Nah, tenang gitu ya. Betul, itu seperti itu. Nah, doa itu hanya salah satu upaya aja. Selebihnya tetap kita ikhtiarnya lahir batin semua kita kerahkan gitu. Jadi salah ya kalau kita yang penting doa terus anak sukses, anak soleh sendiri nggak bisa. Tapi kitanya sibuk kerja gitu ya. Tetap aja ya. Iya. Oke Ustazah, jadi ngomongin tentang anak yang soleh kayak gitu ya Ustazah ya. Sebenarnya kalau misalkan anak yang soleh itu seperti apa sih Ustazah? Apakah kita anak-anak yang kalau misalkan kita ngajarin doa itu anak udah langsung bisa? Karena ini nyambung juga sama pertanyaan ayah bunda nih Ustazah. Ini dari akun Pakel 29. Cara sederhana mengajari anak tentang doa dan nilai-nilai Islam agar anak tidak terasa berat. Soalnya anak saya katanya kalau di sekolah anak saya itu diem, belum mau ikut doa. Di rumah pun sama, tapi terkadang pas kita nggak nyuruh dia malah tanpa sengaja mengucapkan doa hadis-hadis pendek. Itu gimana Ustazah? Paling efektif itu dengan keteladanan dan by activity ya. Jadi kalau kita mau mengajarkan doa mau makan, udah setiap kali kita di rumah mau makan jangan lupa kita memberikan perintah ya. Perintah itu kayak kita disesuaikan dengan di kelas, di sekolah. Sekolah itu kan biasanya doa mau makan. Kita nggak apa-apa di rumah itu bilang seperti itu. Jangan bilangnya doa dulu. Itu jangan. Beda. Udah ke pressure dulu ya. Jadi udah kok kayak gitu. Jadi kita sesuaikan itu. Itu saya praktekkan di rumah. Jadi kalau udah saya sama si yang sekarang yang di rumah kan si nomor 4 sama nomor 5. Jadi kita di rumah sekarang berempat. Kalau kita mau makan udah saya pimpin, kalau nggak saya kadang abinya gitu. Doa mau makan, udah Allahumma barik lana, udah auto ya. Tapi kalau kita itu pakainya udah nadanya kayak tadi ya, nyebelin gitu ya.
terus kitanya nggak ikut doa gitu kan. Iya. Jadi yang disuruh doa hanya Anaknya anak-anaknya aja. itu nggak main, nggak masuk gitu ya. Terus kita mau masuk ke kamar mandi, ya udah langsung dipraktekin. Berarti kan kita punya tanggung jawab untuk hafal juga doa-doa itu Betul kan. Ustazah. Nah, kalau kita mau mengajarkan doa-doa itu ke anak, minimal kitanya juga harus hafal ya. Kalau kita sama misalkan asing gitu, aduh aku kok dulu zaman kecil nggak hafal ini ya. Belajar, kenapa Iya. tidak gitu ya. Searching gitu di internet ya searching Ustazah aja ya. pasti ada gitu ya. Nah, itu kan akhirnya kita memanfaatkan teknologi ya sesuai zamannya kan Iya, akhirnya. betul. Nah, Kembali iya. lagi. Ini kita mempraktekkan itu, anak juga happy karena mereka melakukan dengan orang tuanya bareng-bareng ya. Jangan sekali-kali hanya menyuruh tapi kita tidak mempraktekannya juga. Seperti itu sih. Wah, itu bagus banget Ustazah ya. Topik kita hari ini benar-benar sangat menginspirasi gitu ya Ustazah. Nah, ini sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, Ustazah, ada pesankah untuk orang tua, ayah dan bunda yang ada di rumah? Mungkin ada pesannya, Ustazah, silakan. Baik, ayah bunda yang ada di rumah, dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Di ayat itu kurang lebih Allah itu berpesan kepada orang-orang yang beriman, kepada para keluarga ya, untuk menghindarkan diri dan keluarganya itu dari siksa api neraka. Ini kalau saya melihat ini sebuah ayat yang sangat inspiratif untuk kita para orang tua agar menyelamatkan diri kita dan juga anak-anak kita. Makanya apa yang kita upayakan di dalam pendidikan kita, di dalam pengasuhan kita terhadap anak-anak kita mulai dari usia 0 sampai nanti usia berapapun kita diberikan amanah itu, kita harus bersabar untuk memperjuangkannya. Kenapa saya bilang bersabar? Karena tantangannya sangat banyak. Ya. Tantangannya tidak hanya tantangan untuk ilmu mengasuh anak-anak itu, tapi juga tantangan terhadap diri kita sendiri untuk mengerem, mengatakan sesuatu yang tidak pantas ya, untuk kemudian kita berusaha melakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita menyuruh tapi kita tidak bisa memberikan teladan, dan yang terpenting adalah kita merasa kecil di hadapan Allah sehingga kita harus memanjatkan doa-doa kita kepada Allah ya. Kalau anak kita harapkan mereka mau sukses, mau solih, mau solihah, maka diri kita pun juga harus mengupayakan. Kita pengen mereka menjadi anak yang takwa, kita pengen keluarga kita selamat dari siksa api neraka sejak ada di dunia sebagai ikhtiarnya, maka diri kita juga tingkatkan ketakwaannya. Ibu meningkatkan takwa, ayah meningkatkan takwa, sama-sama kita tingkatkan bareng-bareng. Insya Allah ya, itu akan menjadi satu sinergi yang luar biasa dalam sebuah keluarga. Walaupun itu berat ya. Bismillah, walaupun itu berat, itu menjadi perjuangan kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan menjadikan Allah ridho terhadap upaya kita. Amin. Allah, Masya Allah Ustazah. Ini topik kita hari ini sangat bagus ya ayah dan bunda. Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah. Sesibuk-sibuknya kita, jadi kesimpulannya sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua, liriklah anak kita sebentar ya Ustazah ya. Kita lihat ada rezeki. Anak itu kan salah satu rezeki gitu ya Ustazah, yang perlu kita syukuri kayak gitu. Kita lihat anak kita syukuri, kita bimbing anak kita kayak gitu ya Ustazah. Iya, betul. Kemudian jangan hanya doa tetapi juga disertai dengan upaya-upaya. Atau dibalik, misalkan setelah kita melakukan banyak upaya, jangan lupa berdoa. Oh iya, betul Ustazah. Oke Ustazah, terima kasih sekali untuk Sama-sama. waktunya hari ini. Kristiana. Semoga sangat bermanfaat untuk ayah dan bunda yang ada di rumah, dan juga ini juga menjadi insight baru untuk saya nih Ustazah. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan juga sudah meluangkan waktunya hari ini Ustazah. Terima kasih. Untuk ayah dan bunda, jangan lupa terus ikuti dan nantikan episode-episode podcast Lingkaran Bertumbuh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.